Udah ya. Oke. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat datang kembali di OIA UAD Sharing Session yang berjudul berawal dari iBuddies KUI UAD bisa go international. Yeay. Boleh beri tepuk tangan gemuruh online. Baik. Baik, untuk kelancaran acara hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi yang beragama lain diperbolehkan dan dipersilakan untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Baik. Hai viewers setia OIA UAD, berjumpa lagi di sini bersama OIA UAD Sharing Session. Tidak tahu ini sudah yang keberapa ya. Nah, kali ini ada saya, perkenalkan saya Ina yang akan menjadi host pada acara hari ini. Baik, seminggu yang lalu kita sudah ada sharing session juga bersama Ibu Ida sebagai Kepala KUI UAD. Beliau sudah memberikan banyak sekali informasi yang sangat berguna, bermanfaat untuk kita semua tentang kesempatan beasiswa yang bisa kita coba, yang bisa mahasiswa coba untuk kuliah atau mengikuti program atau kegiatan di luar negeri bersama mitra UAD. Nah, setiap minggu di OIA UAD ini selalu ada sharing session. Kalau minggu yang lalu itu yang menjadi panitia atau yang mengurusi adalah tim outbound. Nah, untuk minggu ini yang menjadi panitia adalah tim inbound. Nah, tim outbound ini adalah yang mengurusi mahasiswa UAD, mahasiswa lokal UAD yang ingin berkegiatan atau mengikuti program yang ada di luar negeri bersama mitra UAD, baik itu credit transfer system, AIMS, atau summer program, atau kegiatan yang lainnya. Bisa juga seminar. Begitu. Nah, sekarang tim inbound ini yang mengurusi mahasiswa internasional UAD yang kuliah di UAD, baik 1 tahun, transfer system, AIMS, atau Dharma Siswa, atau summer program, atau yang lainnya. Nah, biasanya kalau kalian memperhatikan, setiap 2 minggu sekali itu kita ada sharing session dan menjadi narasumbernya itu kalau tim inbound itu biasanya mahasiswa internasional. 3 minggu yang lalu kalau tidak salah itu narasumbernya itu berasal dari Yaman dan China, kemudian bulan Juli itu ada peserta atau narasumbernya itu dari Arab Saudi, dari mana lagi Tajikistan dan juga Mesir, dan pernah juga ada mahasiswa dari Thailand dan Palestina. Nah, untuk kali ini tim inbound ini menghadirkan narasumber yang berbeda karena selain mahasiswa internasional, kami juga mengurusi ada program yang namanya International Buddies. Nah, International Buddies ini adalah mahasiswa lokal UAD yang kami rekrut dan kami perbantukan di UAD untuk menjadi teman atau partner dari mahasiswa internasional yang kuliah di UAD. Baik, untuk informasi yang lebih lengkapnya lagi, nanti kita bisa temukan langsung dengan narasumber. Nah, untuk viewer setia yang ingin tahu ada kegiatan internasional apa saja di KUI UAD, kalian bisa mengikuti semua media sosial kami, ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube juga, Line juga di OIA UAD, dan kalian juga bisa mengunjungi website resmi kami di www.oia.uad.ac.id atau www.oia.uad.ac.id. Baik, saya tidak perlu berlama-lama lagi berbicara karena akan sangat membosankan kalau saya terus berbicara. Baik, kali ini saya akan memperkenalkan narasumber kita seperti yang sudah kalian lihat di poster. Yang pertama yaitu ada, ya ini dia. Halo, assalamualaikum. Yeay, sebentar. Sorry. Nah, ini dia. Ini dia para narasumber kita hari ini. Hai semuanya. Yang pertama ada Yuda Pura Atmaja. Yuda Puratmaja. Hai Yuda. Halo, Nah, kemudian assalamualaikum yang semuanya, Mbak Ina. Waalaikumsalam. Ada Larasati atau dipanggil Anyong. Hai Laras. Kemudian ada Firman Syah.
atau Halo, dipanggil Firman. Hai assalamualaikum Firman. semuanya. Halo Mbak Waalaikumsalam Ina, warahmatullahi wabarakatuh. Hai Firman. Firman Syah, apakah kamu saudaranya Irwan Syah? tetanggaan. Oh, tetangganya Irwan Syah ya. Baik, kita ke Yuda dulu ya. Nah, Oke. Yuda ini adalah apa? Alumni ya Yuda ya, alumni dari Ilmu Kesehatan Masyarakat tahun 2014, kemudian di Badis. International Badis itu pada tahun berapa Yuda? 2015 Oke, 2015 kemudian diperpanjang lagi tahun sampai 2016 ya. 2016 ya. Jadi 2 tahun. Ya, 2 tahun ya menjadi baris. Kemudian Laras ini adalah alumni dari Psychology. Ya, Psychology tahun berapa, Laras? Tahun 2014. Terus 2014, kemudian di gabung Badisnya? di Badis tahun 2017 sama 2 tahun. Jadi 2017 sampai 2018, terus 2018 sampai 2019. Oke, nah yang terakhir ini ada Firman. Kalau Firman ini alumni dari Sastra Inggris tahun berapa, Firman? Tahun 2000, angkatan 2012, lulusnya 2016. Oke, nah join di Badis tahun berapa? Join di Badis itu barengan sama Yuda. Pertama ya, Badis pertama. Ya, angkatan pertama 2015. Oke, Badis angkatan tahun pertama ya. Jadi semua narasumber kita hari ini sebenarnya sudah banyak sekali mengikuti kegiatan baik di UAD dan di luar UAD juga. Bahkan pada saat mereka di luar kampus pun mereka aktif mengikuti beberapa kegiatan. Kalau di sini Yuda itu pernah menjadi Ketua DPM FKM UAD tahun 2015, kemudian Koordinator Komisi B DPM FKM UAD 2016, pernah juga menjadi Ketua Panitia Milad FKM, kemudian ada Mawapres FKM UAD 1, wow, keren sekali. Kemudian yang ini ada kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan internasional, ada exchange student transfer kredit 1 semester di Public Health Konkan University Thailand pada tahun 2016. Wow. Kemudian ada juga Global Youth Culture Camp Gyeongsangbuk-do, South Korea, beasiswa Pemprov DIY 2017 Andong National University, Pentastari. Keren sekali. Kemudian ada juga Leadership Camp MMDU India 2018, Winner Award Mr. Talented. Waduh, keren sekali udah. Banyak sekali. Dan setelah menjadi alumni, banyak sekali. Setelah menjadi alumni pun Yuda mencari atau mendapatkan beasiswa dari KKU, dari Konkan University. Dan itu pun masih di lingkar di Public Health pada tahun 2018 sampai 2019, 1 tahun saja ya, keren sekali. Kemudian, ada juga anggota Permita Simpul Konkan Divisi Senbudga, pentas tari 6 kali, wow, tari seni budaya. Nah sekarang ini udah bergabung dalam International Office of Konkan University Thailand. Iya, jadi KUI di sini. Jadi sekarang Yuda menjadi staff dari Konkan University di International Office. Sekarang ada Firman. Saya coba bacakan Firman ada kegiatan apa saja. Kalau Firman pada saat menjadi mahasiswa UAD, dia sibuk di UKM Lensa, ikut juga IMM FSBK, join di Reading and Writing Club, ikut di pameran fotografi, dan ikut juga di kelas jurnalistik. Banyak sekali kegiatannya ya. Sibuk sekali ya Firman ini ya. Nah, untuk kegiatan yang berhubungan dengan keinternasianalan ada menjadi panitia pameran bonsai. Nah, setelah dia menjadi alumni, Firman pernah menjadi guru ya. Menjadi guru di Thailand, jadi UAD itu. Ya,
ini pengalaman baru ya untuk Firman ya, menjadi guru. Ya. Ya. Nah, di UAD ini ada program atau ada kegiatan namanya alumni mengajar Thailand. Jadi alumni UAD bisa mengajar di Thailand menjadi guru bahasa Inggris ya, Firman ya. Oke. Betul. Nah, pada saat menjadi guru di Thailand, Firman juga menjadi juri lomba puisi di Universitas Fatoni. Wow, keren sekali. Keren. Di ini di SMA ya? di Satundupan namanya. Oh, wow. Pernah juga mengikuti workshop Isan Art, FAR Conference tahun 2019, kemudian GMS Scholarship KKU. Oh, sekarang Firman juga sedang menempuh S2 ya? Ya. Ya, menempuh S2 di Kongken University, jurusan apa Firman? Program studi apa? Jurusan di Culture, Fine and Design. Fine Art and Design. Oke. Baik. Jadi ini sekarang Firman sedang menyelesaikan tesisnya ya? Udah selesai. Bulan kemarin baru selesai sidang. Wah, congratulations Firman, akhirnya selesai. Oke, nah ini sekarang CV dari Laras, one and only narasumber kita hari ini. Untuk yang perempuan maksudnya. Nah, Laras pernah join di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Psikologi, Ketua Bidang Kader pada tahun 2015-2016, pernah juga di IMM di Divisi Ketua Bidang Organisasi 2016-2017, pernah juga menjadi Panitia P2K Fakultas Psikologi, anggota Divisi Acara. Pernah juga bergabung dalam Panitia P2K Fakultas Psikologi, Koordinator Divisi Acara. Untuk yang berhubungan dengan kegiatan keinternsional, Laras pernah mendapatkan beasiswa exchange program di University of St. Anthony, Philippines. Kemudian pernah juga ikut dalam mural competition di Yusan Foundation Anniversary. Nah, untuk yang setelah Laras menjadi alumni, Laras ini sekarang berkarir atau sibuk di Hatako Indonesia, ya. Nah, Laras akan menjadi panitia. Laras akan menjadi panitia ini ya, menjadi panitia di Indonesia Fashion Week. Benar? Oh, keren sekali. Indonesia Fashion Week, saudara-saudara. Jadi kalau yang belum tahu apa itu Hatako Indonesia, silahkan kalian search karena ini adalah salah satu bukan hatako.id. Ya. Oke. Nah, sekarang ada persiapan apa di tempat kalian? Karena sebentar lagi kan kita akan 17 Agustus nih merayakan kemerdekaan Indonesia. Makanya ini kita posternya warna merah dan saya juga pakai warna merah. Aku nanti mau ganti. Ada persiapan apa? Kalau dari Yuda, di tempat Yuda ada persiapan apa untuk merayakan 17 Agustus? Oke, basically aku sama Mas Firman sama ya, karena kita tinggal di suatu lokasi yang sama. Ini hari ini nih baru ongoing, kita ada lomba ini memperingati 17 Agustus gitu. Nah, lombanya itu ada macam-macam sih, kayak lomba masak, lomba balon, terus pokok fun banget. Kita juga ngundang ini mahasiswa internasional lainnya kayak dari Myanmar, Kambodia gitu-gitu. Nah, nanti after this aku sama Mas Firman mau caw ke sana. Oke. Kalian menjadi panitia ya? Peserta aja. Karena pengurus Permita itu kan tiap tahun ganti Mbak. Nah, karena kita udah lulus dan kita udah nggak mahasiswa itu udah nggak bisa join lagi jadi panitianya gitu. Jadi kalian ini ya seperti tim pengawas gitu ya? Observasi. Dan juga plus tirakatan loh Mbak. Di sini juga ada tirakatan. Jadi 2 hari. Hari ini lombanya, terus tanggal 16 besok tirakatan. Tapi malam juga, tirakatannya malam. Oh, gitu. Jadi walaupun sudah ada di Thailand, tidak melupakan tirakatan ya? Oh, nggak melupakan tirakatan. Tapi lagi dulu caranya agak lupa. Oke.
Karena setahu tirakatan itu kayaknya di Jawa ya ada tirakatan itu ya. Di Jawa ya. Di Sunda juga nggak ada. Sudah juga nggak ada ya, makanya aku taunya hanya di Jogja ini baru tahu ada tirakatan. Kalau Laras gimana? Ada persiapan apa di sana, Ras? Kebetulan banget hari ini tuh di kantor aku ada 17-an ala-ala gitu. Ada lomba individu dan juga beregu yang nanti akan dimulai setelah makan siang atau sekitar jam 1. Wah, terima kasih sekali ya. Jadi hari ini kalian benar-benar meluangkan waktu walaupun sedang sibuk entah mengerjakan yang lain menjadi panitia 17 Agustusan, tapi kalian meluangkan waktu untuk hari ini. Baik. Ini mulai ke sharing-sharingnya ya. Kita akan berbagi banyak sekali pengalaman yang bisa kita bagikan kepada viewers ya UAD pada hari ini. Baik. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan, bagaimana? Pertanyaannya ada banyak sekali karena kalian mempunyai banyak info yang harus dibagikan, share kepada semua viewers setia UAD. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana kalian bisa tahu adanya program iBuddies ini? Mungkin bisa dari Yuda dulu. Aku dulu itu daftarnya tuh deadline banget, Mbak. Aku kan nggak tahu ini info-infonya. Cuman kebetulan ada poster di parkiran kampusku, kampus 3. Ada posternya gitu, rekrutmen iBuddies. Kan ditempel di sana. Nah, terus tapi kebetulan deadline-nya itu tinggal 2 hari gitu. Masih kedengaran kan ya suaraku ya? Terus ya. After that, aku langsung kumpulin semua dokumen, langsung aku deh ke KWUAD. Di situ aku ketemu Mbak Eci, aku inget banget pertama kali aku apply. Nah, dari situlah aku mulai, dan itu tinggal 1 hari lagi deh, kalau nggak salah. Dan kebetulan aku kan semester 3, aku pada saat itu masih semester 2, Mbak, dan minimal kan semester 3. Tapi karena semester 2 aku udah mau ke semester 3, jadi dibolehin gitu. Awalnya nggak boleh karena masih terlalu dini gitu. Tapi ternyata boleh. Terus aku ke step-step selanjutnya gitu, dan alhamdulillah keterima. Itu sih dari poster di parkiran. Dari poster ya. Kalau Laras bagaimana Laras? Bagaimana bisa tahu ada program iBuddies ini? Oke, sebenarnya tuh aku berminat join iBuddies tuh sejak 2015, mungkin pas angkatannya Yuda sama Mas Firman gitu. Waktu itu aku lihat posternya itu di ITC UAD. Tapi waktu itu tuh aku telat ngumpulin formulirnya, terus kayak ya udah coba lagi tahun depan kayak gitu. Nah, pas tahun depan itu juga berhalangan, jadi aku baru bisa join tuh tahun 2017. Itu aku juga lihat lagi posternya tuh di ITC UAD. Nah, karena aku sama Yuda itu teman SMA, jadi aku tanya-tanya ke Yuda, iBuddies itu apa, gimana, ngapain aja, terus kayak gitu-gitu. Lebih ke mantep tuh karena sebelumnya juga ada teman aku yang gabung ke iBuddies. Oke. Berarti Laras ini pantang menyerah ya, karena yang tahun pertama mau daftar tahun pertama daftar tidak mendapat kesempatan. Melihat kesempatan yang lain di tahun berikutnya. Oke, bagus sekali. Jadi Yuda dan Laras ini sebelumnya udah kenal ya? Ini bukan settingan ya? Bukan settingan. Kita teman dari SMA. Jadi berapa tahun ya ini? 7, 8. Ya, dari 2011. 8 tahun. Jadi yang dimaksud Laras sebelumnya ada teman yang join itu maksudnya Yuda ini? Yuda dan juga teman aku satu fakultas namanya Anung. Ya, aku tanya ke 2 orang. Anung. Oke, hai Anung, namamu disebut nih. Oke, nah Firman gimana? Bagaimana Firman bisa tahu ada program iBuddies ini? Halo? Firman freezing. Bagaimana? Hai Firman. Firman freezing, saudara-saudara. Firman sedang ada sedikit gangguan. Kebetulan. Iya, ya ampun Firman pakai acara senyum segala.
Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin nanti kita bisa kembali ke Firman kalau dia sudah stable lagi. Setelah Firman menghilang. Oke, setelah kalian tahu ada program iBuddies, apa yang membuat kalian tertarik untuk join di program iBuddies ini? Mungkin dari Laras dulu. Apa yang membuat Laras tertarik? Yang pertama-tama tuh karena di poster waktu rekrutmen iBuddies tuh ditulis temen internasional yang baru gitu. Kenapa aku tertarik buat memperbanyak teman, terutama dari luar ya. Kan gini, kita kan mungkin udah sering bergaul sama teman-teman yang sama-sama Indonesia, sama-sama Jawa, sama-sama Jogja gitu. Karena kan aku juga dari kecil besar di Jogja gitu. Nah, aku tuh pengen, yang pertama tuh alasannya simple. Aku cuma pengen speakingnya tuh kepake gitu. Jadi apa namanya, pengen ngomong nggak bahasa Indonesia aja, nggak bahasa Jawa aja, tapi juga belajar bahasa yang lain, bergaul sama orang-orang yang mungkin punya cara pandang yang lain kayak gitu. Dan itu benar-benar aku dapetin dari iBuddies ini gitu. Oke. Jadi Laras ingin apa ya? Selain menambah teman baru, Laras juga ingin mencoba kemampuan bahasa ya, kemampuan bahasa Inggris itu. Nah, kalau Yuda bagaimana? Apa yang membuat Yuda tertarik ini? Itu kan aku udah kuliah di FM setahun ya pada saat itu. Aku pikir kayak I wanna do something more gitu loh, karena menurutku kuliah tuh agak sedikit boring gitu. Nah, ternyata ada program iBuddies ini which is international juga, dan aku suka tentang international gitu. Sama yang paling important itu ada pocket money-nya gitu. So, aku bisa aktivitas, nambah pengalaman, tapi juga bisa dapat pocket money, kan lumayan banget ya. Sedangkan aku sebelum itu juga join kayak UKM gitu, kayak sistem voluntarily gitu. Aku nggak dapat pocket money kan, tapi kalau di sini aku bisa dapat pocket money, so aku bisa dapat a whole package gitu. Aku bisa dapat semuanya. That's why aku join, dan ternyata memang cocok gitu, cocok banget programnya. KUI juga friendly, jadi kita malah kayak family gitu. Bukan aku sebagai mahasiswa join, tapi malah jadi family gitu. Bondingnya itu kuat banget gitu. Jadi nyaman. Wah, bahaya kalau udah nyaman. Kalau udah nyaman ditinggalin sedih loh, Yud. Oke, jadi kalau Yuda lebih ke ini ya, Yuda melihat kesempatan itu tidak hanya dari segi tidak hanya satu hal saja, tapi ada banyak hal di situ ya. Selain pengalaman juga, karena biasanya memang kebanyakan aktivitas yang diikuti mahasiswa itu tidak anggap saja ada uang keringat atau udah ada uang lelah gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu yang penting kan Yud ya, tapi lebih ke itu tadi bonding dengan teman-teman, pengalamannya itu. And those really helps gitu loh. Jadi kayak pengalaman di KUI itu sangat membantu gitu loh Mbak. Sampai sekarang aku di sini, dan ini bocoran ya. Kenapa aku bisa diterima di sini itu karena memang alasannya aku pernah kerja di KUI, karena kan majorku nggak relate ya. Jadi aku pede aja gitu. Aku pede aja. Aku tuh pernah kerja di KUI, aku pengalaman internasional, kolaborasi, terus student activity gitu. Pokoknya aku share aja semuanya, dan mereka kayak percaya. Dan it really works gitu sampai aku sekarang di sini gitu. Iya, kami pun dari KWUAD itu mempertanyakan kok dia bisa ya join di International Office. Padahal kan dia tuh jurusannya public health gitu, nggak ada hubungannya sama sekali. Oke, berarti ya beruntung ya. Terima kasih banyak kalian masih mau bergabung dengan kami, dan sekarang pun kita masih in touch gitu ya, karena ada grup, kalau ada info di sharing gitu. Kita masih menunggu Firman ini untuk join kembali. Probably dia moving ya. Ya mungkin dia pindah mencari tempat yang lebih nyaman, ya suaranya lebih bagus gitu. Baik. Nah selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya, pada saat kalian daftar iBuddies, kemudian ada proses pendaftaran seperti wawancara dan lain-lain, apakah ada cerita menarik atau hal yang menarik menurut kalian pada saat perekrutan itu? Mungkin dari Yuda dulu.
Aku ada banget. Jadi karena kan aku kuliah di UAD tuh kayak nggak terlalu intens ngerti sekitar lingkungan UAD ya, kayak siapa administratornya, siapa dekan atau of all things yang ada di UAD. Aku cuma tahu kuliah aja gitu. Nah, tiba-tiba pas aku interview tentang ke UAD-an gitu, ditanya deh siapa nama rektornya, siapa nama ini, siapa nama itu. Aku pikir kayak, aduh mana aku nggak persiapan lagi gitu. Nah, tapi karena aku pikir-pikir gitu, ya udah aku jawab aja Pak Kasyarno pada saat itu, dan ternyata bener. Jadi kayak something yang aku nggak expect, karena jadi ibadis itu nggak yang serta-merta kita jadi pendamping, tapi kita juga harus tahu itu kampus UAD itu kayak apa dari A sampai Z-nya, karena international students kan bakal tanya gitu kan, ini kayak kampusnya ada berapa, terus di mana aja, siapa rektornya, dan semua informasi tentang UAD lah gitu. Dan those information tuh aku nggak tahu gitu, memang nggak persiapan. Itu lucu banget sih, kayak masa kamu nggak, atau siapa sih interview aku, kayak kamu nggak tahu ya gitu. Aku pikir aku nggak tahu gitu juga. Wah. Tapi after that aku belajar gitu, aku belajar tentang UAD gitu. Oke. Wah, ini ya. Mohon maaf Pak Kasyarno dan seluruh jajaran rektorat, ini mahasiswa emang nggak tahu diri banget nih, nggak tahu Mbak rektornya siapa. Untungnya sekarang dia udah lulus loh. Kalau kami belum lulus, tak laporin rektor. Soalnya nggak tahu awalnya. Oke, kalau Laras bagaimana? Pengalaman yang menarik atau cerita menarik? Waktu rekrutmen itu aku diwawancarai langsung sama Bu Ida, head of OIA-nya kan. Ya. Terus ada pertanyaan yang aku juga nggak expect, tapi bukan tentang ke UAD-an, tentang itu lebih ke kayak gini. Kamu tahu nggak beli peralatan rumah tangga yang murah gimana? Aku yang bukan anak kos di situ merasa gagal karena aku di rumah gitu. Aku tinggal sama orang tua aku dan aku nggak pernah beli peralatan kos. Tapi untungnya karena tadi aku sebelumnya udah tanya-tanya kayak ke Anung sama ke Yuda, mungkin itu juga akan ditanyakan, tapi aku sama sekali nggak expect kalau itu beneran ditanyakan gitu. Makanya aku udah prepare dulu tanya ke teman-temanku kayak kosan yang deket kampus yang banyak jual alat-alat kos kayak gitu, atau mungkin yang biasa dibeli anak kos itu apa aja kayak gitu. Itu aku udah survei dulu. Jadi waktu Bu Ida nanyain, meskipun aku kaget, tapi aku berusaha tenang dan bisa. Kayak juga ditanyain makanan yang kira-kira orang luar, makanan yang bisa kamu rekomendasikan ke orang luar ketika nyampe ke UAD itu apa? Yang aku pikirin saat itu cuma nasi Padang. Ya. Jadi memang pada saat interview itu pertanyaannya tidak kalian kira. Misalnya di mana tempat makan yang menyediakan vegetarian atau hal seperti itu juga ditanyakan. Ini ada bocoran sedikit loh ya, kalau yang ada berminat jadi ibadis. Pertanyaannya di luar prediksi kalian memang. Jadi tidak seperti sedang wawancara kerja. Tidak hanya motivasinya apa. Ya, tidak hanya tentang kemampuan akademik atau menceritakan diri sendiri, tapi itu ada banyak hal yang kami pertanyakan nanti, karena kalian harus tahu sendiri bahwa orang asing atau orang internasional, mahasiswa internasional itu berasal dari negara yang berbeda, background yang berbeda juga. Kalian nggak nyangka kalau misalnya ada mahasiswa tuh yang nggak makan kacang. Coba. Yeah. Nah, itu gitu kan, itu seperti apa ya? Shock aja gitu. Shock culture kan buat kita, kacang nggak makan, kenapa gitu. Ya kan? Oke. Nah, selanjutnya nih. Kalau menurut Yuda dan Laras, seberapa penting penguasaan bahasa untuk menjadi ibadis ini? Mungkin Laras dulu. Oke. Bisa ke Laras dulu. Sebenarnya penting ya, karena kan gini, gimana kita bisa berkomunikasi satu sama lain, mengerti satu sama lain, kamu maunya apa, aku maunya apa, kalau kita nggak mengerti satu sama lain gitu. Nah, salah satu yang bisa bikin kita mengerti satu sama lain kan bahasa gitu. Tapi kadang di perjalanan jadi ibadis itu, nggak semua tuh
lancar berbahasa Inggris gitu, dan juga tidak lancar berbahasa Indonesia. Jadi mereka masih lancar berbahasa ibu mereka gitu, berbahasa ibu mereka gitu. Dan itu yang jadi tantangan kita sendiri gitu. Pernah waktu aku jadi iBuddies, karena saking hopelessnya, bingung mau menjelaskan sesuatu, tapi lawan bicara aku itu nggak paham bahasa Inggris dan juga belum mahir berbahasa Indonesia, jadi kita menggunakan Google Translate gitu. Aha, ya. Nah, itu sangat membantu ya. Iya. Membantu. Hai, ini Firman join lagi tapi tidak ada muka. Oke. Oh, Firman sedang loading. Baik. Hai Firman, selamat datang kembali. Kos, ya Yuda. Oke. Nah, jadi tadi apa ya Mbak pertanyaannya? Oh ya, penting nggak bahasa Inggris ya? Maaf. Ya, penguasaan bahasa asing. Ya, silakan Yuda. Kalau menurutku itu penting, tapi again kamu nggak harus expert, kamu nggak harus kayak grammarly correct gitu. Cuman as long as itu jadi tools untuk communicate ya, karena bahasa kan hanya tools aja, dan tools itu ada banyak gitu. Yang tadi Laras mention juga bisa Google Translate dan juga bisa body language gitu. Karena pada saat kita pun nanti pinter bahasa Inggris juga, pada saat kita ngomong sama mahasiswa internasional mereka juga nggak paham, so kita harus putar otak kan, gimana nih biar komunikasi tetap lancar gitu. So English is important tapi nggak harus perfect, dan kamu juga harus pikir ada tools lainnya juga yang bisa membantu kamu sendiri untuk communicate with them gitu. Jadi jangan minder dulu, it's fine, kamu bisa apply dan terus belajar gitu untuk tingkatin bahasa Inggris kamu gitu. Yep. Betul. Ya, nah Firman bisa connect ya? Ya, oke. Ini pertanyaannya kita langsung ke penguasaan bahasa asing. Kalau menurut Firman, seberapa penting penguasaan bahasa asing untuk iBuddies? Kalau menurut Firman bagaimana? iBuddies sebenarnya penguasaan bahasa asing itu penting juga sih, karena tapi nggak mesti expert, nggak mesti grammarnya benar atau apa gitu, tapi nanti lama-kelamaan kan bisa belajar, karena di situ sebagai ajang pembelajaran kok. Nah, ini suaranya kenceng nggak? Kenceng ya, udah lumayan ya. Okay. Nah, karena untuk bahasa asing itu untuk di awal-awal menjadi iBuddies itu yang penting kita bisa berkomunikasi aja sama mahasiswa dari luarnya itu, mahasiswa asingnya. Dan mereka juga kadang-kadang mengajak kita berbahasa Indonesia, karena mereka butuh latihan untuk praktik bahasa Indonesianya mereka juga kan. Iya betul. Nah jadi tadi juga Laras menyebutkan pada saat berkomunikasi dengan misalnya mahasiswa Tiongkok ya, kan tidak semuanya bisa bahasa Inggris. Nah itu dituntut kreativitas mereka, kreativitas iBuddies, bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan mahasiswa itu, bisa dengan Google Translate atau bisa dengan body language gitu. Ya, body language. Dan kadang bisa minta bantu teman yang anak Tiongkok yang sudah pernah kuliah di UAD juga, begitu. Nah, kalau menurut kalian tadi ada juga yang mengatakan ya penting tidak penting ya penguasaan bahasa asing itu. Nah, kalau menurut kalian kemampuan utama yang harus dimiliki oleh iBuddies itu apa selain bahasa? Karena kan seperti kita tahu ini jurusannya di sini sangat beragam ya. Ada sastra Inggris, psikologi, kesehatan masyarakat, ada juga yang pernah dari teknik juga ada. Dan kalau menurut kalian apa kemampuan utama yang harus dimiliki untuk menjadi iBuddies ini? Mungkin bisa dari Laras dulu. Menurut aku ya, karena belajar dari pengalaman waktu jadi iBuddies juga, menurutku yang harus dimiliki oleh iBuddies itu bukan hanya bisa berbahasa asing, karena itu kan juga bukan yang utama gitu, tapi lebih ke serving skills atau kita harus punya jiwa melayani gitu. Karena gini, mereka kan yang mau belajar di UAD itu kan sebagai tamu kita gitu. Mereka belajar jauh-jauh untuk ke Indonesia untuk belajar gitu. Nah, kita yang di sini harus jadi tuan rumah yang baik dong gitu. Dengan apa? Dengan membantu
mereka beradaptasi, cari kos, terus adjusting the new things kayak gitu. Lebih ke serving Karena skill. lebih ke apa? Seperti apa ya? Hospitality begitu ya. Ya, Jadi hospitality. kemampuan untuk hospitality. Kalau menurut Yuda bagaimana? Apa Kalau kemampuan menurut lain? aku paling penting itu adaptasi ya. Jadi gimana teman-teman itu bisa punya soft skill apa adaptasi yang cepat gitu. Karena di KU itu juga kalau ada acara-acara, ada program-program itu kita harus belajar cepat gitu. Jadi kita harus menyesuaikan diri kita sendiri di setiap momen itu. Ada mahasiswa internasional, ada acara. Karena jadi Ibadis kan nggak cuma nemenin juga ya, tapi join ke KUI as a team gitu, as a team member untuk bantu event-event juga. Nah pada saat teman-teman nggak bisa terlalu adaptif dengan lingkungan sekitar, nanti susah. Jadi kayak ego, terus nggak mau ini, nggak mau itu gitu. Gitu menurutku. Jadi harus punya adaptasi skill yang bagus gitu. Oke. Kalau Firman bagaimana? Kalau menurut Firman nih? Skill tambahan ya. Bisa mampu berkomunikasi sebenarnya berkomunikasi dengan si mahasiswa asing dan supaya cepat bergaul gitu. Bergaul lah ya. Istilahnya bukan komunikasi aja. Jadi bisa luwes gitu sama mereka itu bisa akrab dan lain-lain. Jadi setelah mereka pulang ke negara asalnya pun kita masih bisa akrab sama mereka gitu. Jadi menjaga relasi lah nanti. Jadi relasi bisnis depannya. Ya. Jadi maksud dari Laras, Yuda dan Firman ini maksudnya selain bahasa adalah harus kreatif, kemudian harus komunikatif, pandai beradaptasi ya Yuda ya. Kalau kata Yuda tadi pandai beradaptasi. Kalau dari Firman lebih pandai berkomunikasi, menjaga relasi juga itu penting. Jadi kemampuan bahasa asing itu bukan satu-satunya kemampuan yang kami inginkan, tapi lebih ini juga mungkin ya lebih ke struggle-nya, karena menghadapi mahasiswa asing atau mahasiswa internasional itu kan tidak semudah yang kita bayangkan hanya hahaha main sama mereka gitu. Ada banyak hal lain sebenarnya. Oke, nah ini sudah masuk ke pengalaman menjadi iBuddies. Pertanyaan selanjutnya, sebelum kalian join di iBuddies, apa yang kalian pikirkan? Apa bayangan kalian tentang iBuddies itu? Coba mungkin Yuda dulu. Bayangan, sebenarnya aku nggak ada bayangan apa-apa sih Mbak. Cuman, seriously kayak nggak ada kayak aku mau jadi apa nanti ya gitu nggak ada. Cuman I believe ini bakal beneficial gitu untuk aku. Jadi aku berpikir ini pasti ada benefitnya. Even though aku nggak ngerti nanti aku mau jadi apa, mau jadi kayak sistem flow-nya itu kayak apa, literally flow-nya kayak aku nggak expect kalau harus jemput di bandara, terus harus cari kos-kosan, and this and that gitu. Aku cuman believe aja kalau ini program bakal ada benefitnya untuk aku, so aku go for it gitu. Dan ternyata memang sesuai cocok gitu. Karena menurutku aku nggak ada ekspektasi kayak aku harus sampai to this kind of point, tapi aku just go for it aja gitu. Oke. Kalau Laras bagaimana? Ekspektasi, mungkin bayangan awal tuh kayak ini tuh kayaknya tour guide deh gitu. yang bakal nemenin mahasiswa asing buat keliling Jogja mungkin kayak gitu. Awalnya tuh kayak seneng-seneng gitu, tapi kan ternyata enggak, more than that gitu. Aku emang dapat seneng-senengnya, tapi juga dapat juga pelajarannya gitu, pelajaran kehidupan, pengalaman yang banyak kayak gitu. Jadi it's more than just a tour guide kayak gitu. Iya, benar sekali, benar. Kalau Firman bagaimana? Ekspektasi awal ya, belum gabung Ibadis itu, pas pertama lihat posternya, wah ini bisa dijadiin ini mahasiswa internasional, bisa dijadiin ajang buat latihan berbicara gitu kan, sangat menarik
waktu itu ya karena ingin praktek bahasa Inggris aja sama mereka. Oke, berarti memiliki bayangan atau apa ya, ekspektasi yang berbeda-beda gitu. Ada yang kiranya tour guide, ada yang menarik. Aku juga baru tahu dan tidak ada bayangan apapun tuh. Kalau Yuda nggak ada bayangan apapun kalau teman gitu ya, teman berbicara praktis bahasa Inggris. Yang menarik Lara sih jadi tour guide gitu. Oke, bisa juga sih. Tapi ini what it is loh. Itu kayak literally loh, karena aku cerita bentar ya Mbak Ina ya. Aku kan jadi tour guide pas 2017 itu dari rombongan KUI di sini KKU itu ke UAD. Nah, kebetulan aku ditunjuk untuk jadi tour guide-nya 1 hari trip gitu ke Borobudur. Dan itu ternyata yang aku bawa pada saat itu bosku di sini. Jadi kayak pas aku interview, loh bukannya kamu yang nemenin aku di Borobudur? Kayak, hah? Itu dan ternyata si doi itu orangnya. Jadi pada saat kita ketemu di UAD, malah jadi bosku di sini. Jadi mereka tahu aku track record-nya karena aku punya kayak independent skill untuk nemenin mereka one day trip gitu-gitu. Ada tambahan poinnya di situ. Gitu. Bagus. Jadi apa ya? Ini kan accident kamu gitu nggak nyangka gitu kan? Kok insiden gitu, iya. Nggak nyangka. Jadi pas aku selfie gitu, pada saat itu aku selfie, aku masuk ke sini, terus loh bukannya kamu yang nemenin aku di Borobudur, terus aku lihat foto-fotonya gitu, oh ya ini kamu ya, aku pikir gitu, terus saya wah, gitu. Ternyata dunia sangat sempit sekali ya. Iya, dan lucunya itu, aku tuh belum pernah ke Borobudur sebelumnya, belum pernah. Oh. Pede aja gitu pada saat KUI bilang, Yuda kamu temen ke Borobudur ya, aku bilang oke, nggak apa-apa. Even aku nggak ada clueless gitu. Jadi aku nemenin mereka ke Borobudur, itu juga for the first time gitu, aku ke Borobudur. Oh alah ya ampun. Berarti sungguh ini adalah apa ya, coincidence gitu ya. Nah, right. Kamu tuh sebagai orang Jogja gitu loh, masa nggak pernah liburan? Sangat tidak, waduh. Ternyata, tapi itu menjadi pengalaman pertamamu berarti ya ke Borobudur itu ya. Iya. Waduh, Yuda. Nah untuk yang selanjutnya, nah setelah kalian berekspektasi seperti itu, pada saat kalian sudah join dengan iBuddies, apakah kalau menurut kalian apakah itu sesuai dengan ekspektasi? Maaf, Firman tadi belum jawab ya? Udah, yang ekspektasi udah. Oh, yang ekspektasi sudah ya? Oke. Nah sekarang untuk yang ini Firman, yang apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak? Ya 50% sih, karena kebanyakannya kan dari mereka berbicara malah banyak yang berbicara bahasa Indonesia kan, yang dari Tiongkok, karena di sananya mereka udah belajar bahasa Indonesia. Nah kalau pada saat zamannya Firman menjadi iBuddies itu ada berapa banyak mahasiswa dari Eropa waktu itu untuk praktis bahasa Inggris? Ada berapa ya? Ada dua dari Eropa, itu yang dari Darmas itu aja. Oh iya. Ya, ada mahasiswa. Satu dari Korea, dari Eropa 2, dari Amerika. Itu sudah 5 tahun yang lalu ya, Man ya? Iya, lupa. Oke, kalau Laras bagaimana? Apakah sesuai dengan ekspektasi Laras menjadi tour guide? Iya, bener. Emang tour guide, tapi dibilang tour guide iya, dibilang bukan tour guide juga iya gitu. Soalnya aku juga sama kayak Yuda sebelumnya, kan juga nemenin gitu kayak one day trip. Malahan waktu aku exchange itu kan dekan aku di Philippines, di Yusan. Mungkin beliau juga sekarang lagi watching. Halo Prof. Estrella Arroyo. Kalau beliau datang ke Indonesia tuh pasti yang nyariinnya tuh aku gitu. Aku maunya ditemenin Laras kayak gitu. Jadi emang bener-bener guide gitu. Satu.
Yang kedua, kita juga kan iBuddies tuh bukan cuma struggling di awal gitu, tapi kita juga bersenang-senang bersama, having fun together gitu. Kita juga pergi bareng-bareng sama anak-anak dan mahasiswa, sama anak-anak Tiongkok kayak gitu. Dan benar-benar literally tour guide gitu, karena kan mereka juga nggak tahu tempat makan yang enak di mana, atau mungkin tempat hunting foto yang bagus di mana kayak gitu. Tapi sebenarnya balik lagi gitu, ekspektasiku di awal itu adalah tour guide, tapi setelah aku masuk ke dalamnya itu lebih dari sekedar tour guide. Oke. Nah, kalau Yuda gimana, Yud? Gimana? Kalau aku malah more than expectation ya Mbak, karena aku nggak tahu ya, aku kayak beruntung banget, so grateful kalau aku bisa join program iBuddies, karena kau itu udah jadi kayak rumah kedua aku gitu loh Mbak di UAD. Selain fakultas gitu maksudnya. Jadi pada saat aku selesai kuliah, saya main ke KUI UAD juga, dan program-program iBuddies itu kayak relate sama hobiku, kayak passion gitu, passion aku. Jadi kayak aku bisa MC, aku bisa learning beberapa culture, dan aku juga belajar sistem di KUI sendiri, karena aku kan sering main tuh, aku nongkrong tapi aku ngelihatin gitu gimana membuat kolaborasi, terus gimana student service-nya, gimana public relation-nya, dan gitu-gitu. So aku learning gitu, padahal aku belajar public health kan, tapi aku banyak banget gain this in terms of international things gitu di KUI UAD ini gitu, karena aku juga sering main juga, bahkan setiap mungkin kalau jam makan siang aku langsung ke KUI UAD, aku mampir ke kampus 1 ke KUI UAD gitu, bahkan aku sering tidur di sana juga di sofa ungu. Gitu. Jadi iBuddies itu kayak mengubah pandanganku juga, dan jadi senang gitu kuliah di UAD berkat KUI UAD. Seriously ini asli. Ya. Oke. Yuda ini kamu juga udah sering jadi MC ya Yud di acaranya OIA ya, di acara KUI ya waktu itu. Iya, International benar. Day apa sih Yud? Aku di International Day itu 2 kali kok nggak salah ya. Terus ada di pentas akhir tahun gitu. Di Dharma Mahasiswa gitu. Iya. Terus even sampai di sini aku juga jadi MC juga di Thailand. Di kantorku aku juga jadi MC. Iya, Yuda ini sekarang jadi MC internasional loh, guys, udah internasional banget. Jadi selama ini kamu main ke KUI itu tidak hanya main ya, Yud, kamu memperhatikan kami satu-satu gitu, ngeliatin apa yang kami lakukan gitu. Bahkan aku juga buka-buka juga, Mbak. Enggak, bercanda. Gitu. Jadi eksplorasinya total ya, tanpa batas gitu. Total tanpa batas, pokok maksimal. Gitu. Oke. Nah, pada saat menjadi Buddies itu bagaimana orientasi atau pelatihan dari KUI UAD kepada iBuddies? Firman ya. Sudah jawab atau belum tadi? Jawab yang udah sesuai ekspektasi kan? Udah. Oke. Nah, sekarang mungkin berawal dari Firman dulu. Kalau bagaimana pelatihan atau orientasi dari KUI UAD untuk iBuddies? Orientasinya itu lumayan ini juga ya, istilahnya sangat bagus sih sebenarnya, untuk gimana caranya mendampingi mereka gitu kan. Jadi tiap warga yang dari mahasiswa ini gimana perlakuan gitu. Jadi kita bisa belajar culture-nya mereka masing-masing kan. Nambah wawasan yang baru lah. Memberi info gitu ya. Memberi info. Kalau yang dari Tiongkok misalnya kayak gini-gini, dari Eropa orangnya luas kayak gini-gini gitu kan. Jadi kita bisa paham secara ya mereka walaupun cuma sedikit. Ya. Kalau Laras bagaimana? Laras? Gini, waktu aku masuk dikasih orientasi pertama tuh pasti kenalan sama staf KUI dulu, karena kan aku taunya di awal tuh cuma Mbak Ina sama Mbak Gebi. Nggak tahu kalau Bu Ida tuh ternyata kepala KUI, ada Mas Danang, Mas Galuh, dan lain sebagainya gitu. Yang pertama pasti kenalan, terus kenalan juga sama teman-teman satu batch
satu batch badis gitu. Misalnya kamu dari prodi apa kayak gitu-gitu. Terus setelah itu kita ada sharing session juga sama alumni badis selanjutnya. Jadi di situ KUI itu bukan cuma sekedar merekrut kita gitu, tapi juga ngasih pembekalan kita gimana jadi badis gitu, gimana kamu jadi orang gitu melalui alumni badis sebelumnya gitu, dan juga learning by doing gitu. Karena kalau cuma sekedar 1 jam 2 jam sharing itu nggak akan cukup gitu. Kamu mungkin belajar dari alumni yang ngurusin mahasiswa A, tapi besok kedepannya kamu akan ngurusin mahasiswa yang B, C, D, E, F, G gitu. Jadi lebih ke Oke. Kalau menurut Yuda bagaimana? Kalau menurut aku sih kurang lebih sama. Cuman menurutku juga KUI UAD itu bagus membuat platform gitu. Karena kan kita digabung di WhatsApp group gitu. Dan KUI UAD itu kayak 24 hours ready gitu loh. When we have problem gitu-gitu langsung cekatan gitu untuk nolong kita juga gitu. Jadi pembekalan tadi udah di-explain sama Lara sama Mas Pran juga. Tapi after that KUI juga standby gitu di grup itu, dan kita pun juga ada komunikasi yang bagus gitu, jadi komunikasi lancar. Kalau ada masalah tiba-tiba kita bisa langsung lapor ke KUI. Contoh kalau pada saat mahasiswa itu kehilangan motor, kehilangan HP dan seterusnya itu, dan KUI langsung cekatan karena memang udah buat platform di WhatsApp group itu yang free untuk share everything gitu. Pretty good. Ya, berarti orientasi atau pelatihannya itu selain menambah info juga kita jadi kalian belajar banyak gitu ya dari situ, bahwa dibutuhkan teamwork gitu untuk hal-hal seperti ini. Ya, yang selanjutnya nih, ini sudah berhubungan dengan iBuddies dan juga kegiatan kuliah. Nah, selama kalian menjadi iBuddies atau bergabung di iBuddies, apakah mengganggu kuliah dan IPK menjadi turun? Mungkin bisa dari Yuda dulu nih. Ya, silakan Yuda. Aku itu kayak tipe mahasiswa yang nggak terlalu studi oriented gitu loh, Mbak. Bahkan motivasiku tuh gini, Mbak, jangan sampai kuliah itu menghalangi MC. Jangan sampai kuliah menghalangi KUI gitu. Terus sedangkan aku sampai kalau dihubungi KUI gitu, aku tinggal aja semua tas, nanti aku ya temanku, kamu tolong skincare tasku ya gitu, nanti titipin ke satpam gitu. Itu sering terjadi gitu. Karena ini Mbak, kuliah kan kita ada bukan mengajarkan ya ini, tapi kan ada kuota 3 kali absen. So pada saat kita ada kuota dan itu memang sesuai rules-nya, dan aku masih sesuai rules, I think fine ya, asalkan aku responsible apa yang aku lakukan gitu. Karena menurutku lot of opportunity coming ke aku itu cuma sekali, sedangkan kalau kuliah I can learn everything by myself, dan aku masih punya kuota 3 kali absen, so I make it balance everything to make it aku bisa dapat dua keuntungan gitu jadinya. So apapun yang ada opportunity aku go for it gitu. Bahkan lucunya aku pada saat ke KUI itu ada program apa aku lupa, ketemu dekanku, loh Yuda kamu kok di sini? Oh ya Bu, saya tugas gitu, something like that gitu. Karena tujuanku kuliah nggak cuma kuliah public health, tapi I need to learn something new gitu. Tapi ini nggak mengajarkan juga loh teman-teman, cuman kalian bisa take decision by yourself gitu. Ya ini tergantung dari viewers OIA ya, harus diambil dari sisi positifnya. Bu Lina, mahasiswa ini ternyata kuliahnya seperti itu. Dia memanfaatkan absen 3 kali itu. Ini Bu Lina juga nonton ya. Tapi ini loh Mbak Ina, aku tuh lulusan nomor 1 loh, terbaik loh di FKM. Itu jadi aku ini share ke teman-teman gitu, nggak harus kayak nerdy, nggak harus kayak show kalau kamu good in this, in this like study. Tapi menurutku, in the real world kamu perlu, comprehensive gitu, soft skill gitu. Dan aku berusaha untuk membalancekan itu gitu. Kamu bilang kuliah jangan sampai ganggu MC ya. Kamu kayak gitu aja tuh kamu bisa lulus KKU loh di S2 di KKU, dan sekarang aku udah pengalaman gitu. Apalagi kalau belajar dihubungi sama kayak sama PMUAD gitu.
sama BEM UAD gitu, kamu bisa nggak MC siang jam 12? Itu aku ada kuliah, jadi kayak unplanned gitu Mbak. Tapi aku tetap aja berangkat, terus tiba-tiba temanku, kamu kok udah di Batang Fredericksburg? Oh iya aku MC gitu. So, tapi aku harus responsible gitu, aku udah belajar more gitu. Kalau orang lain 10%, aku 20%, 30% aku 60% gitu. Oke. Kalau Firman nih, sekarang Firman gimana, Man? Apakah kuliah itu apakah iBuddies mengganggu kuliah dan IPK-nya jadi turun gitu? Kalau Firman gimana? Itu enggak juga sih sebenarnya, karena dari semester awal aku kan udah aktif, udah ikut kegiatan-kegiatan gitu kan, ikut di UKM, ikut di lain-lain dari semester pertama itu sampai semester 6 itu berkegiatan terus, malah sama kayak hampir mirip lah kayak Yuda tuh motonya. Kalau motonya Yuda kan kuliah jangan sampai ganggu MC. Kalau anak-anak UKM itu di UKM Lenta ya, kuliah jangan sampai ganggu materi itu, bahkan sampai di sini stiker kayak gitu. Tapi tetap kuliah juga harus diutamain. Kayak tadi Yuda, aku biasanya maksimalin absen bolosnya itu kan ada 3 kali, terus ada lebih dari itu. Aku selalu nanya, kalau ada kegiatan ada surat izinnya nggak? Oh nanti gampang, nah berarti aku udah dibolos kalau ada surat izin. Tetap harus pentingin kuliah tetap harus diprioritas juga. Ya. Tapi kalau untuk materi-materi yang dari bolos itu aku bisa belajar sendiri lagi nanti di rumah. Misalnya nanya ke teman tadi materi apa kayak gitu. Nanti dipelajari lagi di rumah. Terus kalau ada tugas-tugas kayak gitu atau ujian, aku orangnya kayak si tim kebut malam gitu loh Mbak. Jadi kebut, kelar langsung besok kumpul kalau ada tugas. Kalau mau ujian, jam sebelumnya baca materi, baru masuk ujian kayak gitu loh. Jadi hafalannya masih fresh, kalau dilamain udah lupa lagi. Berarti kamu ya sebenarnya fast learner gitu ya? Tapi cepet lupa juga. Iya ya, cepet inget cepet lupa juga gitu. Cepet inget cepet lupa. Okay. Jadi kayak hafalannya tuh cuma sementara, nanti hilang lagi semua kayak gitu. Oke. Kalau Laras? Oh ya IPK-nya? IPK-nya nggak terganggu juga sama sekali. Itu masih dari semester awal naik turun kayak gitu. Jadi bukan karena ibadah juga. Oh iya, untuk semester 6 itu kan semua kegiatan UKM udah berhenti itu. Nah itu salah satu alasanku itu untuk berkegiatan juga, mencari kegiatan semester 6 itu apa gitu. Makanya gabung ibadah. Oke. Kalau Laras gimana nih? Apakah ibadah mengganggu kuliah dan IPK turun? Jawabannya sama sekali enggak. Jadi soalnya gini, selain itu balik lagi ke pribadi masing-masing gimana cara bagi waktunya. Dari OIE sendiri, dari KUI UAD sendiri tuh nggak pernah yang namanya menyelenggarakan kegiatan tuh pas di jam-jam efektif seperti waktu-waktu UTS, UAS kayak gitu. Dan biasanya gini, kalaupun ada acara di saat-saat itu pasti akan ditanyakan. Ada yang lagi nggak ujian atau lagi nggak kelas jam segini gitu. Kita kan ada banyak tuh, satu batch biasanya ada 10 sampai 12 orang. Nah, pasti ada yang punya waktu luang gitu. Ya, jadi lebih ke kayak gitu sih kalau dari KUI UAD-nya gitu. Dan selama aku join iBuddies, IPK aku juga belum pernah turun. Bahkan pada saat aku join iBuddies itu, IPS-ku pada saat semester itu 3,92. Wow. Tepuk tangan gemuruh, mantap sekali. Jadi aku seneng banget dengernya kalau iBuddies itu tidak mengganggu kuliah kalian sama sekali dan kalian merasa sama sekali. Kalian merasa seneng gitu gabung di OIA. Dan dari jawaban kalian aku menyimpulkan bahwa kuliah itu kayaknya sampingan ya buat kalian ya. Jadi yang utama adalah kalian gitu. Aduh. Kewajiban. Iya. Mohon maaf ya, ini viewers kalian harus bisa mengambil sisi positifnya aja nih. Yang negatifnya karena itu. Kita masih muda. Ya betul. Jadi mencoba banyak hal gitu ya. Oke. Nah,
untuk yang selanjutnya nih. Nah, tadi Laras bilang kalau pada saat KUI mengadakan kegiatan itu pasti menyesuaikan apakah sedang UTS atau UAS. Ya karena kalau kami berkegiatan, mengadakan kegiatan tapi tidak ada kalian, kami tidak ada artinya. Kami bingung juga apa yang terjadi gitu. Pesertanya siapa kalau mahasiswa nggak ada, ya kan? Makanya kami juga kalau misal sedang ada UTS pun kami nanya, benar kata Laras gitu, ini siapa yang nggak bisa, siapa yang bisa gitu. Kalaupun tidak bisa di pagi, bisa nyusul di siang harinya gitu. Gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya nih pertanyaannya. Dari tugas Aibadis itu kan banyak ya, mencarikan kos, menemani tamu, tidak hanya mahasiswa ya, menemani pembicara atau speaker untuk seminar atau talk show, jadi menemani tamu dari tamu asing, tamu internasional begitu. Kalau menurut kalian, kegiatan apa? Kegiatan mana yang paling kalian suka dan tidak kalian suka? Alasannya apa? Yang paling disuka dan tidak disuka. Mungkin Firman dulu. Ya, silakan. Firman. Firman ngomong. Emang hilang dong. Menghilang dia. Oke, baiklah. Yuda deh kalau gitu. Apa yang Yuda suka, tidak disuka? Alasannya apa ini? Aku suka itu kalau ada event-event, karena aku tipenya kayak event person gitu, suka nge-IO gitu. Nah, kayak ada acara-acara gitu, aku MC-nya juga. Terus touring juga kayak travel gitu, wisata-wisata gitu aku juga suka, kayak piknik-piknik gitu kita aku suka. Yang nggak sukanya tuh tadi cari kos, terus kayak beli-beli barang-barang rumah tangga gitu, karena kan complicated ya Mbak Ina, karena harus dealing sama si yang dagang juga gitu, si anak ini mau harga berapa, jadi kayak complicated gitu loh, si dagang ini ngejual berapa, si anak pengen harga murah gitu pokok. Sama cari kos, karena cari kos kan belum tentu goals ya, kadang-kadang kosnya ini gini, pengennya gini gitu-gitu, dan anaknya tiba-tiba nggak suka padahal kita udah effort ke sana. Nah gitu. Itu sih agak kurang suka, tapi tetap fun, tapi kurang suka gitu. Oke. Kalau Laras gimana nih Laras? Kalau aku yang paling suka tuh touring bareng ya sama mahasiswa asing itu kan ada, sama International Day, karena itu so fun dan kita jadi tahu ternyata makanan luar tuh kayak gini, budaya mereka beda, makanannya beda kayak gitu. Kalau paling nggak suka sama kayak Yuda sih. Sebenarnya mencari kos itu kan bisa dibilang enak-enak, enggak enak. Gimana ya? Iya kayak gitu. Karena satu, kita harus melibatkan pihak ketiga, yaitu pemilik kos kayak gitu, benar kata Yuda tadi. Misalnya kita udah deal nih, tapi ternyata tiba-tiba si mahasiswa ini membatalkan begitu saja. Nah, otomatis kan kita yang harus menyampaikan ke pihak ketiga tadi gitu, kalau ini nggak jadi dengan alasan apa, dan harus tetap menjaga relasi biar nanti kedepannya ketika kita cari kos lagi, takutnya kan di blacklist kayak gitu. Iya, benar. Iya, seperti itu ya. Oke, kalau Firman gimana nih? Yang paling disuka dan tidak disuka, alasannya apa? Dari ini ya, program yang paling disuka. Kegiatan Badis, Kegiatan Badis yang paling disuka itu kalau misalnya lagi ada camp outbound gitu. Waktu itu kan di pantai ya, pas 2000 di pantai. Iya. Kidul kalau nggak salah. Nah, yang kegiatan yang kayak gitu tuh seru banget, karena selain bisa intens lah komunikasinya sama mereka kayak gitu kan. Terus bisa seru-seruan bareng juga, walaupun kita nggak ngerti secara keseluruhan bahasanya, tapi kita masih bisa ketawa bareng gitu kan. Itu iya. Terus ngikut kayak nemenin mereka. Kalau ada lomba gitu kan, kemana nemenin mereka kayak gitu. Kayak terus nge-guide tur mereka kemana gitu. Iya. Kalau yang nggak disukanya itu kalau pas ada kehilangan itu, waktu itu masih pas nemenin si Reza hilangan iPad-nya dia ya, sama sama Mbak Ina ya, nemenin lupa. Eci kayaknya. Itu sungguh repot banget. Laporannya ribet dan lain-lainnya itu ya ribet banget.
Itu Oke. aja sih yang nggak disukanya. Ya. Jadi sebenarnya tuh apa ya, dari kalian bertiga ini kalian tuh ada kayak spesialis sendiri gitu buat kami. Kayak Yuda nih kan, kayak kamu Yuda bilang tadi, apa ya, event organizer gitu loh orangnya tuh, suka apa ya, tampil gitu ya, Yud suka nge-MC. Nah, Yuda ini adalah spesialis MC dulu waktu jadi iBuddies. Kalau Laras ini yang paling terkenal adalah spesialis tamu dari Filipina gitu. Hai Madam Stella Arroyo. Nih, Ada ya, we have Laras. Mungkin Laras ke Ibu Stella Arroyo. Mungkin Laras mau sapa beliau. Halo Mamdin, Profesor Estrella Arroyo, magandang hapon. Ya, thank you for always watching us in the live in Facebook. Thank you, Madam Arroyo. Kalau siapa Firman ini dulu spesialis foto dan dulu pernah juga menemani mahasiswa lomba di Jakarta ya, Firman ya? Di UI, kalau nggak salah. Di UI, lomba apa ya itu dulu, Firman? Lomba bercerita, lomba gini, pokoknya lomba ya. sastra Indonesia kayaknya. Iya benar, ada lomba berbau bahasa Indonesia. Nah kalau untuk yang berhubungan dengan Carikos tadi, saya juga merasakan apa yang kalian rasakan, saudara-saudara. Jadi hari ini sudah deal, yes, oke. Minggu berikutnya, hari berikutnya mereka tiba-tiba, tidak, saya tidak mau, terlalu mahal. Harus komunikasi lagi dengan pemilik rumah ya. Exactly. Nah itu apa ya, sangat menguras emosi ya kan, saudara-saudara. Oke. Nah kalau dari cerita kalian tadi, pengalaman apa yang paling menarik selama kalian menjadi iBuddies bersama KUIUAD? Mungkin bisa dari Firman dulu, pengalaman yang paling menarik pada saat menjadi iBuddies. Pengalaman menarik ya, dan jadi iBuddies itu menarik semua sih, dari ikutin dari proses awal sampai akhir iBuddies itu. Bahkan sampai sekarang itu kan kita masih kayak keluarga gitu loh, Mbak. Iya. Masih saling berkomunikasi, masih apa tuh? Ya masih ada acara sharing session kayak gini. Iya, ya. Jadi semuanya menarik ya? Itu, semuanya menarik semua lah. Oke. Kegiatan iBuddies itu nggak akan rugi lah buat teman-teman yang mau bergabung. Oke, baik. Kalau Laras gimana nih Laras? Apa yang pengalaman yang paling menarik? Jadi waktu aku exchange ke Philippines itu, aku juga punya buddies. Dan buddiesku tuh gak cuma satu. Wow. Ya, ada 5 buddies buat aku sendiri. Wow. Nah, pengalaman menariknya adalah ketika mereka tuh yang gantian berkunjung ke UAD gitu, dan aku yang jadi buddies mereka. Jadi kayak kebalik, dibalik ya, kayak gitu. Jadi kayak lebih ke payback sama mereka sih. Mereka udah menganggap aku kayak keluarga sendiri. Pada saat mereka datang ke sini, aku juga harus melakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih kayak gitu. Iya, betul. Jadi seperti apa ya, timbal balik gitu ya? Ya, benar. Oke. Kalau Yuda gimana nih? Apa yang paling menarik? Pengalaman aku ada menarik satu sama lucu satu. Jadi menariknya itu kan aku dipilih jadi LO gitu, nemenin tamu dari Thailand gitu. Terus pas aku nemenin dia di hotel, gak tahu kenapa dia tuh bilang tiba-tiba gini, kamu tuh umur berapa sih gitu. Terus aku ngomong umurku juga. Terus dia bilang, kok kamu umur segini kau udah pede banget gitu nemenin aku, padahal kamu tuh nggak tahu aku tuh kayak jabatan something like that. Terus aku ya nggak apa-apa, aku pikir aku bisa gitu. Terus dia bilang kayak kamu bisa jadi something deh gitu in the future gitu, karena kamu udah punya ini. Terus aku mikir mungkin ya, cuman aku believe aja gitu. Dan itu menurutku something kayak motivate me gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku lucunya adalah sama mahasiswa Tiongkok gitu. Jadi posisi baru naik motor gitu. Nah dia tuh ngomong gitu, tapi aku kan nggak paham ya. Dan aku bilang kamu pakai HP gitu. Akhirnya kita pakai Google gitu loh Mbak. Jadi aku baru nyetir gini, dia ngomong gitu. Terus kayak ini. Jadi kayak aku sampai gini gitu loh. Ini gitu loh. Jadi kayak pressing the HP gitu loh, sama naik motor kayak itu kayak the most kayak 5 minutes tapi complicated gitu loh. Mana aku kudu nyetir motor, terus dia tanya gitu. Kayak the most funny ever. Yes. Wah, ini ya banyak sekali ya pengalaman. Jadi
sebenarnya semuanya menarik ya, tapi mungkin tidak Right. bisa disebutkan. Nah, sekarang Ya. saya pengen kalian menyebutkan mungkin 5 saja, 5 hal yang bisa mungkin kalian pelajari, yang kalian dapatkan, pengalaman yang kalian dapatkan pada saat menjadi badis. Boleh 5 atau 3 gitu? Ya, sudah ada? Ya, Yuda duluan deh kalau gitu. Aduh. Kalau aku pertama kita jadi punya international exposure gitu, of course, karena kita Ya, jadi belajar betul. banyak budaya gitu, dan budaya itu ada historinya sendiri, so kita sekalian bisa belajar international exposure. Terus yang kedua, jadi punya critical thinking gitu, karena kita dilatih untuk memikirkan segala cara dalam momen yang sempit gitu. Jadi critical thinking kita tiba-tiba aktif gitu, kayak activated gitu, kayak oke, aku harus gini. Terus yang terakhir itu 3 aja kali ya Mbak. Jadi aku bilang kita punya skill adaptasi gitu. Dan itu sangat helpful gitu di kehidupan kita gitu. Right. Oke. Sekarang Laras deh. Yuk. Oke, berkat iBuddies ada 3 hal yang benar-benar aku dapat gitu. Yang pertama networking pasti, karena kan teman aku jadi banyak, jadi luas gitu. Terus yang kedua, kalau Yuda lebih ke critical thinking, aku lebih ke problem solving. Misalnya ketika kita nemenin mahasiswa gitu, ketika ada masalah, kita juga harus mikir cepat gimana caranya ini dia punya solusi kayak gitu. Terus lebih ke decision making juga, karena kan nggak selamanya KUI itu mendampingi kita pada saat nyari kos atau pada saat placement dari hotel ke kos buat mahasiswa luar gitu. Jadi kita juga harus bisa ngambil keputusan dengan cepat dan tidak menimbulkan resiko atau dampak yang lebih besar ke depannya, seperti pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Waduh, keren. Udah ya Laras ya? Ya, udah. Sekarang oke, Firman. Coba apa nih Firman? Kalau aku sih kayak pengalaman berharga ini kita mendapatkan pengalaman untuk menemani mahasiswa asing. Jadi kayak punya pengalaman bergaul dengan mahasiswa internasional gitu, Mbak. Oke. Kalau misalnya terus ya yang kedua tuh sama kayak Yuda juga international exposure, tapi buatku itu yang dari sebelum join ke IBAD itu benar-benar buta banget sama dunia internasional, terutama dunia internasional pendidikan ya, kayak beasiswa dan lain-lain gitu kan, beasiswa internasional itu benar-benar terbuka banget gitu, kita nyari linknya kemana kayak gitu. Iya. Terus yang kalau ya ada lagi yang ketiga? Yang ketiganya itu bisa dapat banyak informasi juga dari KUI, terutama kayak dari Bu Ida, dari Mbak Gebi, dari Mbak Ina, Mbak Eci. Kalau misalnya ada info info mengajar kayak kemarin tuh ikut dapat info dari Bu Ida juga, mau mengajar di Thailand apa enggak gitu, itu salah satu keuntungan kita dapat informasi juga terkait internasional event. Iya, jadi ya lagi-lagi kalian belajar banyak hal gitu ya dari iBuddies ini. Well, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, untuk viewers setia OIAUAD, kalian dipersilahkan untuk bertanya atau mungkin boleh memberi saran, memberi masukan, atau mungkin bertanya langsung kepada para narasumber, bisa di-mention namanya, mungkin untuk Yuda, untuk Firman, atau untuk Laras. Kalau kalian ingin mendapatkan informasi lebih lagi tentang iBuddies, bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke? Nah, ini yang selanjutnya nih, ada pertanyaan lain. Selama kalian menjadi iBuddies kan, kalau Firman 1 tahun, kalau Yuda dan Laras 2 tahun ya. Nah, ini kan kalian pasti punya teman ya, punya teman baik gitu dari negara lain. Apakah ada yang mungkin menjadi sahabat dan sampai sekarang masih komunikasi gitu? Ini teman dekat yang benar-benar literally teman dekat ya, bukan sebagai lover gitu atau pacar gitu, benar-benar dekat, sahabat gitu. Ada.
Ada inget-inget. Oke, Yuda coba. Yang dari ada 2 sih. Pertama Ali dari Yaman ya, kita masih keep in touch gitu. Karena dia memang friendly banget. Terus sama dari Korea. Namanya siapa sih? Suhyun kalau nggak salah. Ya, Dari Suyon, Korea. Suyon. Suhyun dan Suhyun itu pernah aku ajak juga ke keraton. Jadi di kampungku tuh kayak ada program gitu kan. Aku invite dia gitu, dia datang ke keraton gitu. Jadi sama aku sama kembaranku. Karena dia Oh, friendly banget. Ya gitu, heeh. Suhyun itu. Terus kayak cuma 2 itu deh yang paling kayak kayak close to me gitu, Ali sama Suhyun dari Korea. Dan yang di Korea itu juga masih in touch sampai sekarang juga di Instagram. Oh, wow, Gitu. bagus dong kalau gitu ya. Kalau Firman, siapa nih? Kalau Firman temen Kalau yang jadi sahabat gitu, ada kalau nggak? yang jadi Sampai sekarang? sahabat itu sampai sekarang kayaknya paling cuma say hi aja di Facebook kayak gitu, kayak Reza tuh masih, terus si Ali Heeh. juga masih, terus malah si ini siapa Tony malah kayak Oh apa iya, bener-bener. ngajak bisnis dia, kayak apa tuh kemarin jualan kayu, dia kan ngajakin jualan kayu gaharu tuh katanya, kalau ada link Heeh. boleh kayak gitu, malah dia ngajakin Tony bisnis itu, tapi kebetulan nggak ada linknya. Tony itu mahasiswa mana? Tiongkok. Dari Cina, Tiongkok. Oh, oke. Tony Oke, baik. namanya Lupeng apa siapa ya? Ya Iya, siapa iya, sih iya. namanya? Pokoknya itu lu coba sama Kindi. Ah, iya, Lupeng, sepertinya Lupeng. Oh iya, BTW, Lupeng ya. ada Lupeng. Oke. Laras kemana ini? Dia menghilang. Oke, baik. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Selanjutnya, em, seberapa besar pengaruh Aibadis? Seberapa besar pengaruh kalian pada saat menjadi Aibadis atau mendapat pengalaman menjadi Aibadis dalam hidup kalian sekarang? Seberapa besar gitu impact-nya, Wow, impact ngeri ya badis Mbak itu pertanyaan. hidup kalian? Ya, coba gimana Yud? Aku dulu deh ya. Besar Oke. banget, seriously. Jadi Badis itu kayak Wow. kayak gate opening gitu loh Mbak untuk semua experience-ku. Jadi karena Badis lah yang membawa aku atau KUI juga membawa aku pertama kali ke luar negeri, ke Thailand pada saat itu kan, ke Thailand 2016 gitu. Dan after that aku kan ikut program-program lagi tuh karena aku udah ada pengalaman ke luar negeri, jadi apply program lainnya itu jadi lebih mudah banget. Jadi kayak garansi gitu bahwa aku expert untuk bisa ke luar negeri gitu. Nah, jadi literally kau itu kayak gate opening sih aku bilang. Jadi kayak gerbang pembuka aku untuk aku kemana-mana. Dan juga terakhir itu kan aku ke India juga gara-gara KUI juga. Jadi ada program dari Mitra WADE juga menawarkan program itu ke WADE, terus aku apply, diseleksi juga, dan WADE juga yang memilih aku untuk go pada saat itu ke India. Jadi menurutku memang KUI ini gate opening gitu dan membantu aku untuk sampai sekarang. Bahkan sampai karirku di KUI di KKU itu juga berkat KUI WADE. Makasih Bu Ida dan semua tim di KUI WADE. Oke, kalau Firman, apa nih impact terbesarnya, Man? Impactnya sangat besar banget. Apa ya, dari KUI itu kayak apa ya? Kalau bilang Yuda pintu pembuka itu, kalau aku bilang ya kayak kuncinya itu, kayak kunci buat buka pintunya itu. Kalau Yuda kan nggak ada kuncinya tuh. Kalau aku ada kuncinya, yaitu KUI. Jadi kayak gerbang ya, setelah informasinya tuh banyak banget. Setelah ya pokoknya setelah selesai setahun itu kan aku lulus ya, karena nggak bisa lanjut di KUI itu karena udah lulus duluan. Tapi walaupun udah lulus tetap masih sering ikut kegiatan-kegiatan KUI sampai akhirnya lulus ke ikut AMT ke Thailand. Setelah lulus AMT ke Thailand pun ada informasi juga tentang scholarship di KKU. Terus aku minta letter of reference. Rekomendasi letter dari Ida sebagai kepala KUI, dan dikasih juga
karena memang Oke. itu masih ikut serta sebagai KUI gitu kan, di Badis, walaupun udah lulus tapi tetap ikut. Dan sekarang alhamdulillah masuk ke KKU pun rekomendasi dari Bu Ida sebagai kepala KUI. Terima kasih Bu Ida. Wah, yeay, keren sekali. Kalau Laras, gimana Laras? Ini Laras pertanyaannya, seberapa besar impact iBuddies dalam hidup Laras gitu? Super ya, super super banyak gitu. Soalnya yang pertama, selain sejak ikut iBuddies tuh aku jadi lebih terbuka, jadi lebih open minded, nggak judging gitu. Terus juga itu kalau dari segi pribadi gitu. Tapi kalau dari segi yang luar gitu, ketika aku ngelamar kerja itu tuh pasti ditanyain ini tuh apa iBuddies itu apa gitu. Terus ketika aku ceritain, pasti orang akan nanya balik gitu. Oh, berarti kamu lancar bahasa Inggris ya? Kamu punya teman banyak di luar, channelmu luas kayak gitu. Dan itu mungkin akan jadi poin plus ketika kamu melamar kerja nanti kayak gitu. Itu yang aku dapat sih. Dan ini juga berhubungan sih, karena sekarang aku tuh juga lebih banyak ngurusin sama pihak luar, pihak ketiga. Apa yang aku dapat dari waktu saat ikut iBuddies tuh benar-benar dipakai gitu di sini kayak gitu. Jadi ini ya kalian tadi berulang kali mengatakan bahwa international exposure gitu ya. Kalau kuliah zaman sekarang itu kan nggak hanya kuliah aja gitu, ikut kegiatan di luar kuliah pun itu penting. Tadi itu international exposure-nya. Baik, terima kasih banyak. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau info ke luar negeri, ada informasi-informasi ke luar negeri itu kan kalian mendapatkannya dari KUI gitu ya. Ada dari KUI. Jadi privilege dari salah satu privilege dari iBuddies itu, kalau ada informasi ke luar negeri itu adalah iBuddies dulu yang kami prioritaskan gitu. Kalian bisa mendapatkan info itu terlebih dahulu dan mendapatkan prioritas. Pada saat kalian berkegiatan di luar negeri, bagaimana kontribusi atau apakah KUI membantu kalian pada saat proses mendaftar dan juga pada saat di luar negeri itu? Mungkin bisa dari Firman dulu. Oh iya, untuk yang AMT itu kan memang dikelolanya dari KUI. Itu memang benar-benar membantu dari mulai pendaftaran, terus kayak proses interview sama usernya sekolah-sekolah di Thailand itu memang betul-betul sangat dibantu, sampai kontrak dan lain-lainnya sama sekolahnya pun benar-benar dipantau. Itu sangat membantu ya. Sangat membantu sekali. Oke. Kalau Laras bagaimana Laras? Maaf Mbak, bisa diulang pertanyaannya nggak? Pada saat kalian mengikuti kegiatan di luar negeri atau program di luar negeri, bagaimana peran KUI UAD gitu? Pastinya iya ya. Mulai dari bikin paspor pun kita dikasih surat pengantar. Jadi ketika kita apply buat paspor pun itu surat tuh udah disediakan dari KUI gitu, yang pertama. Yang kedua, mulai proses enrollment atau enroll ke universitas yang dituju, misalnya ketika kita exchange ya, itu 100% dibantu oleh KUI. Mulai dari menghubungi pihak sana, terus nanti apa aja mata kuliah yang akan diambil, perpanjangan visa atau student permit dan lain sebagainya, itu semua dibantu sama KUI. Oke. Kalau Yuda bagaimana nih Yud? Aku juga sama Mbak, aku ada 2 program yang dibantu KUI itu. Pertama exchange student di Thailand itu. Nah jadi dari sana itu ada problem gitu, kan aku dapat beasiswa dari Kemenristek-Dikti. Nah si dana itu belum cair pada saat aku harusnya udah berangkat gitu. Akhirnya itu ada Mbak Alif juga, jadi Mbak Alif kayak really support me untuk kayak minjem uang di fakultas dulu, terus nanti Mbak Alif bilang pokok kamu berangkat dulu, nanti kok uangnya udah cair nanti aku langsung transfer directly ke Fakbukti. Jadi kayak Mbak Alif tuh kayak taking care financial things gitu loh, yang make me
secure kalau oke aku berangkat gitu. Karena kan money is Oke. really important kan pada saat kita keluar negeri gitu. Dan Mbak Alif tuh selalu keep kontak pada saat aku sampai di sini di Thailand pada saat itu terus bulan Desember kayak 4 bulan setelah aku datang baru Mbak Alif bilang Yuda semua udah clear gitu, semua urusan keuangan udah clear, jadi kayak lega gitu karena literally kayak helping me untuk semua money, semua dokumen gitu, KWWD gitu. Terus yang kedua itu pas ke India itu juga sama karena UAD udah membantu aku dan karena itu kan biaya sendiri sebenarnya, tapi karena UAD memberi saran kamu gini akhirnya bisa tembus proposal dari UAD sendiri untuk ngasih aku budget gitu untuk aku ke India pada saat itu. Dan dari dua hal itu jadi aku selalu do my best gitu karena aku udah dipilih, udah dikasih kepercayaan dan aku do my best selama program-program itu gitu, dan aku dapat reward, aku kembalikan lagi ke UAD kayak ini loh aku udah aku kasih reward yang aku dapat dari program itu gitu untuk UAD juga gitu. It's really help. Ya, jadi ya kami juga merasa berterima kasih ke kalian karena kan kalian juga sangat kooperatif gitu pada saat mengikuti arahan dari kami juga begitu kan. Ini selanjutnya tahap-tahap selanjutnya yang akan kalian lakukan. Nah, sekarang kita merelasikan antara pengalaman iBuddies kalian dengan pada saat kalian mengikuti kegiatan internasional. Nah, apakah pengalaman kalian pada saat menjadi iBuddies ini membantu proses mungkin adaptasi kalian atau proses belajar kalian pada saat berkegiatan di luar negeri? Mungkin bisa dari Laras dulu. Pastinya sih iya, karena kan ketika kita ikut iBuddies, ketika misalnya lawan bicara kita itu dia emang ke Indonesia bukan untuk belajar bahasa Indonesia, tapi untuk sekedar mengikuti summer course or summer program atau seperti itu gitu, otomatis kan mereka tidak belajar bahasa Indonesia dan otomatis kita harus pakai bahasa Inggris untuk menyesuaikan diri dengan mereka. Nah, ketika kita ikut iBuddies, kita otomatis sudah terbiasa untuk speaking with another language. Jadi ketika aku di Philippines, yang otomatis yang notabene di sana mereka pakai bahasa Tagalog dan juga Inggris pada saat proses pembelajaran, itu sangat membantu aku untuk memahami materi dan lain sebagainya. Jadi lebih ke bahasa, terbiasa bahasa, terus juga terbiasa bergaul dengan lingkungan yang plural, yang berbeda-beda. Jadi udah nggak ada culture shock lagi. Oke, bagus banget. Kalau Firman gimana nih? Kalau aku sih ini jadi lebih pede aja Mbak untuk ya sama kayak Lara untuk berbicara dengan orang-orang bahasa Inggris. Ya. Untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris itu kan di awalnya aku kayak wah ini takut salah, takut gini, takut gitu kan. Tapi setelah praktek sama iBuddies, yang penting inti dari komunikasi itu jadi lebih paham. Yang penting sama-sama paham lah gitu kan, dia paham, kita paham apa yang dia utarain. Nah, bahwa sekarang pun jadi lebih pede ya, nggak kaku lagi, jadi pede lah untuk berbicara. Kalau Yuda gimana Yud? Aku juga sama Mbak, mostly jadi lebih open minded, lebih menghargai orang lain, lebih respect juga sama culture dari negara lain gitu-gitu. Dan jadi kita ready gitu karena pada saat kita belum pernah nih kita bersandingan sama orang asing, kita awkward kan, kayak gimana ya harus aku apa yang aku harus lakukan gitu. Tapi karena udah terbiasa jadi kita gitu apa yang harus kita lakukan kalau kita ketemu orang China, ketemu orang Myanmar, ketemu orang Thailand, ketemu orang Kambodia gitu-gitu, ataupun negara-negara yang lainnya gitu. Karena kita udah terbiasa. Iya. Jadi pengalaman iBuddies itu membuat kalian terbiasa dengan plural gitu, dengan kehidupan yang sangat jamak gitu, banyak budaya yang kalian pelajari, kalian temui dari beragam budaya yang berbeda. Oke. Nah, selama kalian berkegiatan atau mengikuti exchange atau summer camp atau berkegiatan di luar negeri itu, pengalaman apa yang kalian dapat dan itu sangat unforgettable gitu? Mungkin bisa Yuda dulu?
Pengalaman yang unforgettable itu selama aku di luar negeri ya. Iya. Apa ya? Gimana kita harus ready untuk represent our countries as best as we can. Gitu. Karena kita harus represent, bukannya kita Indonesia harus gini, cuman Indonesia itu di personality kita dan gimana kita merepresent itu dengan cara kita. Karena siapa tahu orang lain mikir itu bukan Indonesia banget, ini bukan gini banget, tapi kita harus take decision kalau aku harus represent Indonesia in the way I am gitu. Dan selama 3 program itu, aku juga show Indonesian mostly tentang, tapi tetap sesuai pembawaanku dengan baju, dengan tarian-tarian yang aku perform gitu. Karena kan di sini kita nggak ada limited resource gitu. Kita nggak punya, kalau in terms of pentas tari, kita nggak ada kostum, kita nggak ada musik, kita nggak ada koreografer. Jadi apapun kita lakukan sendiri gitu. Jadi basically aku buat semua sendiri. Dari kostumnya, dari musiknya, dari gerakannya, aku buat sendiri semuanya. Terus aku show juga, mungkin orang mikir itu kayak bukan tari Jawa atau itu bukan tari Indonesia. Tapi gimana jadi combine bagus, tapi tetap bagus gitu, tetap represent Indonesia gitu. Itu sih pengalamanku yang paling ngena banget di aku. Dan juga pas aku di India itu, aku juga kan kenapa dapat Mr. Talented itu karena aku kan perform gitu, jadi ditandingin gitu. Negara-negara itu malah ditandingin itu, I don't know why, tapi mereka menandingkan itu. Terus aku juga nari juga, bahkan aku nggak prepare apapun gitu, cuman pakai baju seadanya tapi show aja, dan ternyata itu membuat mereka amazed. Akhirnya mereka milih aku. Jadi itu sih challenge-nya, gimana kamu bisa merepresent Indonesia dengan caramu sendiri walaupun di limited source atau unpredictable gitu. Nah kalau di Indonesia kan gampang, tinggal aku pesan kostum ini dong, gitu-gitu kan easy. Tapi kalau di sini kita nggak ada gitu. Wah, keren banget nih Yuda nih. Kalau Laras gimana, Ras? Apa pengalaman? Kalau Yuda tuh lebih ke culture, kalau aku tuh lebih ke pengalaman yang kayak aku lagi ikut Hunger Games. Kenapa? Karena pada saat aku exchange ke Philippines itu, aku sempat mengalami yang namanya Topan Nina atau Typhoon Nina di Philippines. Oh iya, benar-benar. Ya, Bene itu bikin semua penerbangan ditutup, tiang listrik itu sampai pada ambruk, terus kita nggak ada listrik selama 1 bulan. Dan di situ berat badanku turun 11 kilo. Karena untuk cari air aja susah, karena kan mati listriknya, otomatis air juga nggak nyala. Jadi mandi juga 2 hari sekali, dan itu tuh benar-benar aku lakukan gitu. Pengen pulang ke Indonesia, tapi pada saat itu orang tua aku bilang, kamu harus bertanggung jawab sama apa yang udah kamu pilih gitu. Kamu tuh udah dipilih sama kampus, udah dipilih sama, karena itu juga beasiswa dari pemerintah, udah dipilih sama pemerintah, kenapa sih kamu harus kayak gini gitu. Life must go on. Jadi ya itu aku alami gitu selama hampir sebulan gak ada listrik dan harus bolak-balik buat cuma sekedar nge-charge yang namanya power bank, HP dan juga laptop kayak gitu. Oke. Wah, pengalamannya Laras sangat unpredictable ya, kayak gitu. Kalau Yuda kan lebih ke culture. Ya, culture. Kalau Laras itu wow. Aku juga tidak bisa membayangkan kalau sendirinya aku yang mengalami itu dan nangis darah. Dan itu tuh pada saat itu aku, Laras sama Tiwi kan ada grup ya, kita kan exchange barengan. Kayak tiba-tiba Laras tuh menghilang gitu loh, Mbak Ina, kayak menghilang kayak ini kemana nih, yang biasanya kayak kita update terus. Nah kita juga worry pada saat itu, dan dia juga, yuk Tiwi aku ada ini nih gitu, kita juga aduh gimana ini gitu. Iya. But you made it, ya kan? Iya. Semuanya gitu. Firman, kalau Firman gimana nih tadi pengalaman yang paling menarik di luar negeri? Pengalaman yang paling menarik di luar negeri, yang paling ketika menjadi juri di Universitas Paton, itu benar-benar nggak nyangka, karena itu pesertanya itu anak SMP SMA gitu, dan mereka itu baca puisinya benar-benar bagus-bagus, sampai kita kebingungan ini harus bentuin yang mana gitu. Itu benar-benar bagus, kayak hayatannya dari kayak value-nya itu karena memang mereka basicnya bahasa Melayu kan, tapi memang
Oh. Firman suaranya putus-putus. Ya ini baik itu koneksinya agak-agak menghilang juga ya. Oke, yuk, lanjut. Ya itu pengalamannya Jadi juri itu menarik ya. sekali. Jadi mereka jadi itu juri. benar-benar baca puisinya tuh jago banget gitu. Itu puisinya Sampai dalam kita bahasa Inggris, bahasa Thailand dalam atau bahasa bahasa Indonesia? Indonesia. Karena Oh, puisi wow. karena yang mengadakannya itu dari Fakultas Bahasa Indonesianya Universitas Fatoni. Oh, oke. Wah, Firman keren banget, kamu udah jadi juri. Wah, berarti Itu kamu pinter itu baca puisi, kita Man. kenapa? Kamu pinter baca Untuk puisi. baca puisi aku nggak begitu jago. Karena dipilih jadi juri itu Pak Udin itu kebetulan alumni UAD juga ya. Pak Iya, Udin yang ada iya, di tahu. Fatoni itu. Nah Iya, itu tahu. Lihat sekali ketemu Bapak kita itu. mau ngadain lomba puisi katanya, ayo ikut jadi juri kayak gitu. Karena dia tahu dari sastra Inggris sebenarnya nggak ada relasi juga, tapi aku dulu ikut di teater tapi nggak cuma lihat-lihat kayak gitu. Oke. Baca Jadi puisi pengalaman tapi nggak jago mereka gitu. Jadi pengalaman Itu kalian malah berbeda-beda ya. Oke, Right. punya pengalaman yang berbeda-beda. Jadi di sini kalian bisa sharing tentang pengalaman kalian itu. Nah, sekarang ada pertanyaan tambahan nih. Oke, saya mau kasih info dulu untuk para viewers. Kalian bisa mendapatkan sertifikat kalau kalian mengikuti talk show ini dari awal hingga akhir. Nanti akan ada sertifikat untuk kalian. Baik. Selanjutnya, ini ada hubungannya dengan mahasiswa yang di UAD yang ingin menjadi iBuddies. Coba saya minta tolong kalian untuk merekomendasikan iBuddies biar mahasiswa itu mau gitu mendaftar jadi iBuddies. Gimana coba? Silakan mungkin dari Laras dulu. Oke. Halo teman-teman semua yang mungkin lagi nonton atau mungkin yang temennya mau gabung sama iBuddies, please jangan ragu-ragu, jangan pikir 2 kali karena kesempatan juga nggak akan datang 2 kali. Saya, Yuda dan juga Mas Firman tuh udah jadi bukti atau juga saksi gitu gimana iBuddies ini benar-benar banyak manfaatnya dan akan berguna banget untuk di masa depan. Bukan hanya tentang bahasa, tapi juga lebih ke soft skill dan juga critical thinking kayak yang tadi Yuda bilang gitu. Jadi please join us dan kalian nggak akan menyesal. Yeay, terima kasih. Oke, Firman, coba. aku ya. Ayo Firman, promosikan Firman. Untuk teman-teman yang masih ragu untuk join ke iBuddies itu segera diyakinin hatinya karena gabung ke iBuddies itu nggak akan nyesel lah. Kegiatan-kegiatannya itu sangat-sangat menarik dan bisa bermanfaat buat kalian nanti untuk bekal kedepannya lah. Banyak pengalaman yang bisa diambil dari iBuddies. Oke, terima kasih Firman. Yuk sekarang Yuda nih. Kalau untuk aku, untuk teman-teman semua yang punya passion tentang international exposure dan memang punya target kedepannya untuk tinggal di luar negeri atau untuk kuliah di luar negeri dan tentang keluar negerian gitu, bisa banget untuk join program ini karena teman-teman mungkin juga udah menyimak ya kita sharing tadi, sangat benefit juga untuk kedepannya untuk teman-teman juga gitu. So, kalau ada passion, langsung aja daftar. Tapi I know, karena memang tipe-tipe mahasiswa kan beda-beda ya. Ada yang passionate di sini, ada passionate di sini. Teman I believe, mostly teman-teman juga akan passionate juga untuk keluar negeri dan, learning new things gitu di luar Indonesia. Gitu. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita menjawab pertanyaan dari viewers ya. Selama kalian menjadi iBuddies ini, apa yang paling kalian rindukan dari iBuddies? Tidak dulu mungkin? Sebenarnya rindunya itu cuma simple Mbak. Aku rindu untuk main ke KUI terus makan mie ayam gitu loh. Karena kita sering makan mie ayam nggak sih barengan? Iya sih kita tuh banget kita mesti kayak makan. Even kalau aku di FKM aku pasti akan ke KUI cuma untuk makan mie ayam gitu. Jadi kayak bonding terus kayak family
experience tuh kayak feel kayak feel belonging aja gitu, kayak kayak aku ada saudara gitu, kayak family gitu. Itu yang benar-benar bikin kangen banget, karena even aku kemanapun pasti akan pulang ke rumah gak sih, dan feel itu yang aku Ya. rindukan gitu. Oke, kalau Laras gimana Ras? Apa yang Sama dirindukan? banget kayak Yuda. Yang paling Kumpul teman-teman badis ya. terutama yang satu batch, terus sama mbak-mbak dan mas-mas di KUI yang biasanya welcome banget kalau misalnya lagi istirahat nunggu makul selanjutnya bisa ke sana, terus nanti malah dipesenin makan siang. Lebih ke situ sih, sama mungkin bonding kayak Yuda tadi bilang, soalnya kan kita juga udah belajar, kan Aibadis juga udah pada lulus, terus pada balik ke asalnya masing-masing, jadi udah nggak pernah ketemu lagi, dan itu salah satu yang paling aku kangenin dari Aibadis, dari Iya. Oke, kalau Firman apa Man? Yang paling dikangenin? Sama ya. Sama. Aku juga kangen main ke ini kantornya KUI. Sekarang kantornya KUI masih di kampus 1 itu kan? Masih di tempat yang lama. Kami masih setia di sini dan pintu kami selalu terbuka untuk kalian. Ya, kangen banget main ke kantornya KUI. Tiap main ke sana pasti ditanyain, Firman udah makan belum? Ya. Mungkin waktu S1 dulu kurus banget aku kan. Jadi yang ditanyain makan ya Man ya? Iya. Ya, biasanya tuh kadang ada Aibadis yang udah lulus, yang sudah pulang ke kampungnya, terus ada kondangan di Jogja, dia sempetin main ke KUI. Kami seneng banget ada yang kayak gitu. Jadi masih menjalin silaturahmi dengan baik ya. Jadi pintu KUI selalu terbuka untuk kalian. Kalau kalian Laras sedang balik ke Jogja, boleh main lagi ke KUI, mungkin bertemu dengan dosen-dosen gitu. Oke, nah sekarang kita waktunya kita mau pertanyaan dari viewers nih. Sebelumnya saya mau bacain dulu, ada komen dari Madam Aroyo nih, the lovely one. Ini yang paling disukain sama Laras. Beliau mengatakan, I'm watching from Yusan, Iriga City, the Philippines. Congratulations, Miss Larasati Mutia AR, who some years ago attended classes in our university, especially in the Department of Psychology, as a scholar of the Government of Indonesia. We miss you around, Laras. Kata Miss. I miss you more. Nah, ini sekarang kita masuk ke pertanyaan. Ini pertanyaannya wajib dijawab, guys. Karena ini pertanyaan dari Bu Ida. Kalau nggak dijawab itu beasiswa lagi. Oke? Nah, ini pertanyaannya sebenarnya khusus untuk Ida dan Laras. Karena kan kalian bukan dari bahasa Inggris ya. Kalian kan bukan jurusan bahasa Inggris atau sastra Inggris. Kalian bisa bahasa Inggris itu bagaimana caranya? Untuk Yuda dan Laras. Mungkin Laras dulu. Kalau aku sih bisa dibilang otodidak ya, maksudnya aku juga nggak ambil les khusus buat ngapa-ngapain juga gitu. Yang aku lakukan hanyalah learning by doing, terus juga dengerin musik. Nah, terus juga gabung di Aibadis itu yang bikin benar-benar jadi lebih lancar, meningkatkan vocab baru kayak gitu. Jadi latih aja gitu. Gak ada aja gitu ya? Iya. Keren banget loh kamu. Belajar sendiri aja bisa sebagus itu loh. Aku aja belajar bahasa Inggris sampai sekarang belum pinter-pinter loh, Pas. Jangan terlalu merendah Mbak Ina. Oke, Yuda gimana Yud? Aku juga mostly the same sih Mbak. Cuman aku fortunate enough gitu karena aku grown up di lingkungan yang touristy place. Jadi ketemu turis itu memang udah nggak something yang wow gitu, karena kan aku tinggal di dalam keraton, jadi pasti banyak tourist attraction juga, dan aku sejak SD memang udah kayak ada exposure ke sana gitu untuk ngobrol sama turis secukupnya gitu. Dan basically aku juga nggak pernah untuk private class gitu, aku belajar dengan diriku sendiri kayak otodidak sama kayak Laras. Jadi I just try to put myself out there gitu untuk tahu aku paham nggak gitu tentang apa yang mereka obrolin gitu. Jadi mostly otodidak, terus YouTube,
musik dan juga apa ya, real practice gitu. Karena kalau kita nggak practice itu sama aja bohong gitu, karena kita tahu knowledge-nya tapi kita nggak bisa apply itu well kalau kita ada conversation sama orang luar negeri, jadi sama aja gitu. Jadi aku nggak pernah took private class juga atau tidak gitu. Oke. Kalau Firman nggak usah ditanya lagi ya tentang bahasa Inggris ya, karena Firman juga jurusan bahasa Inggris gitu. Tapi kalian Yuda sama Laras keren loh, nggak belajar bahasa Inggris secara intensif dan tidak ada les atau apa gitu, tapi bisa bahasa Inggris. Dan aku ingat Yuda pernah tanya, karena kamu punya program ya Yud di KKU ya Yud, belajar bahasa Inggris. Dan Right. I'm sure that ya itu belajar dengan berjalan dengan sangat baik gitu programnya. Oke. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya ini ada dari Mbak Desi, Mbak Eci nih, tapi kayaknya tadi udah dijawab ya. Teman-teman, Hai Mbak Eci. Adakah manfaat yang teman-teman dapatkan dari ikut iBuddies ini saat teman-teman lulus dan bekerja? Manfaatnya apa? Kegiatan iBuddies ini. Kalau direlatekan dengan kerja dan sudah lulus. Tadi kayaknya Jadi aku dulu deh ya. Mungkin ini Oke. agak beda sedikit ya, bukan represent kali. Soalnya kayak aku kan master Oke, degree di baik. KUI itu kan ambilnya kan majornya international health, which is satu kelas itu Ya. dari banyak negara, ada dari Myanmar, Cambodia, Thailand, sama China. Jadi aku udah kebiasaan gitu kayak surrounding by them gitu. Dan itu salah satu manfaat dari Buddies gitu. Jadi sudah terbiasa dengan adanya keberagaman itu tadi ya. Jadi kamu Yuda tadi juga bilang belajar beradaptasi dengan budaya baru gitu. Mungkin Firman dan Laras mau menambahkan? Ada tambahan? Aku sih lebih ke ini ya Mbak, collaboration gitu. Karena kan aku di sini lebih apa ya, ke pihak luar juga gitu. Jadi komunikasi juga kadang kita sama pihak orang luar gitu. Misalnya how to write properly, how to speak properly, itu aku belajar banget dari KUI UAD dan juga pengalamanku waktu jadi iBuddies kayak gitu. Jadi lebih ke pembahasannya gitu dapat banget kayak. Oke. Kalau Firman gimana nih? Kalau aku sih kayak yang manfaat yang kurasain itu selama pas jadi baditnya itu sendiri loh malah baik. Jadi ketika itu kan kayak di KUI itu banyak seniornya dari sastra Inggris ya. Kayak Mbak Eci juga kan dari sastra Inggris tuh. Iya. Nah itu aku kayak bisa konsultasi skripsi juga sama mereka gitu kan. Kayak cara apa tuh? Ini pakai teori apa nih kayak gitu. Kalau sama Bu Ida udah jelas karena beliau dosbingku. Oke. Jadi Firman ini apa ya? Sekali menyelam sambil minum air gitu ya kamu ya. Kamu jadi iBuddies konsultasi. Jangan sambil kopi kelelep kamu nanti. Jadi kamu konsultasi skripsi juga ya kamu ya di sini ya. Iya. Sama Mbak Eci bahkan dulu sempat pinjemin bukunya kayaknya. Udah dibalikin belum ya? Balikin Man, nanti ditagih nih. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih dari Novi. Buat teman-teman iBuddies, Firman, Laras, dan Yuda, gimana sih tanggapan dari teman-teman kuliah tentang jabatan kalian sebagai iBuddies? Karena tuh aku pernah dapat kayak dapat info gitu, ada yang ngaku-ngaku dia tuh iBuddies gitu, atau ngaku-ngaku mantan iBuddies, dan ada juga yang ngerasa kalau ngelihatnya tuh pada saat pakai kaos itu ya, kaos iBuddies, merasa ada pride sendiri gitu buat kalian. Kalau menurut kalian gimana? Apa tanggapan teman-teman kuliah kalian tentang jabatan kalian sebagai iBuddies? Mungkin dari Laras dulu deh. Sebenarnya iBuddies itu sama ya kayak siswa lainnya gitu, kayak mahasiswa lainnya. Cuma tuh kita mengemban tugas yang nggak biasa gitu, karena nemenin atau mungkin mendampingi teman-teman dari mahasiswa luar kayak gitu. Ketika pakai kaos itu aku ingat banget di P2K di Amongrogo, dan cuma kita yang pakai kaos kayak gitu. Emang orang-orang pada bilang wah dari KUI kayak gitu. Dan itu tuh jujur emang pride ya, part of pride gitu. Maksudnya
kebanggaan gitu kan, nggak semua orang juga bisa jadi iBuddies gitu, nggak semua orang juga mau jadi iBuddies mengabdikan dirinya untuk orang lain kayak gitu. Lebih ke situ sih, bukan karena bangga kayak berarti dia pintar bahasa Inggris atau dia berarti hebat, tapi lebih ke kayak ini loh aku mau menyisihkan waktuku untuk bantuin teman-temanku yang di luar. Oke. Kalau Firman gimana nih? Apa tanggapan? Itu gimana Mbak Ina pertanyaannya? Coba. Apa tanggapan teman kuliah? Ya. Sebenarnya waktu itu kan baru pertama kali ya pas angkatan itu. Jadi dan kebanyakan yang dari sastra Inggris itu beberapa banyak yang gabung kan, kayak Mbak Wahyu, Mbak Dewi, siapa lagi? Mbak Rizky, ada hampir 5 orang ya kayaknya dari sastra Inggris. Iya. Jadi tanggapannya nggak begitu wow sih, karena buat teman-teman kelas sendiri mereka punya kayak kesibukan masing-masing yang dengan exposure-nya udah tujuannya internasional juga gitu kan, kayak yang menjadi guide atau membuka kursusan bahasa Inggris kayak gitu udah ada juga beberapa. Kalau untuk Inggris sendiri, tapi ya itu bisa menjadi sebuah kebanggaan, bisa menemani ketika menemani mahasiswa asing kayak yang dari Thailand gitu kan. Tapi kebanyakan sih teman-teman lebih ke ininya apalagi teman-teman yang cowok ya, lebih melihat ke, karena mungkin mereka belum nggak melihat kayak perempuan dari Thailand gitu kan, jadi wow cantik gitu kan, seperti itu. Kayak ayo kan kenalin ya, kayak gitu ya, kayak gitu. Lebih kayak banyak yang minta kenalan, tapi pada akhirnya kan pada kenalan diri juga, bisa akrab karena mereka satu kelas juga kan, ada yang belajar Indonesia waktu itu kan. Oke. Kalau Yuda gimana Yud? Kalau teman-temanku sih, teman-teman kelas ya, basically yang respon kayak kamu tuh kemana aja sih gitu, kok tiba-tiba menghilang gitu bla 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 gitu. Terus aku bilang aku ikut Badis. Jadi aku explain gitu Badis itu apa, karena di health field gitu, di kita public health tuh nggak terlalu ngeh gitu tentang itu. Mungkin karena kuliah udah padat kan, mereka kan nge-lab terus gitu. Jadi kayak such this thing itu nggak ada expect gitu loh ke mereka kalau aku bisa join program-program yang ada di ini, salah satunya iBuddies gitu. Jadi mereka cuma kayak kaget aja sih, kamu tuh kemana aja sih kok tiba-tiba menghilang, terus tiba-tiba kamu udah ikut ini ikut itu gitu. Padahal sebenarnya ya ada aja di UAD kan gitu. Terus pride sih ya, pride karena di P2K kan kita jadi panitia untuk ngurus mahasiswa asing kan, jadi kita ada privilege gitu karena kita bisa bahasa Inggris dan kita juga punya privilege space beda kan sama panitia lainnya gitu sih. Mereka jadi kayak mikir, kok kamu bisa dapet this opportunity sih gitu. Jadi mereka sendiri kepo, tapi kayak sensitif gitu loh tanyanya, sometimes kayak kayak something kayak gitu. Tapi akhirnya aku explain aja gitu, oh iya ini program gitu. Mungkin mereka mikirnya gitu. Ya. Oke. Jadi soalnya selama ini tuh ada cerita-cerita unik gitu dari teman-teman yang ada temennya juga ngaku-ngaku jadi badis gitu kan, bilangnya dia mantan badis. Terus ada juga yang kayak Firman, kenalin dong itu temennya yang dari luar negeri, keren loh punya temen dari luar negeri kayak gitu-gitu. Terus ini ada komen dari Aktari Mimi untuk Yuda dan Laras. Berkat saran masukan Mas Yuda, jadi tahu KUI dan program iBuddies di UAD. Salam Mbak Laras dan Mas Yuda dari adik kelas dulu di Smaven. Hehehe. Semoga ya semoga kata waktu aku posting poster kalian di itu dan di grup, Aktari Mimi langsung bilang, wow Mas Yuda sama Mbak Laras selalu menjadi inspirasi, katanya gitu. Aduh, ya. Keren. Oke, sebelum kita akhiri, ya kalian berdua juga. Oke, sebelum kita akhiri talk show hari ini, saya mau ngasih info untuk para viewers setia OIA UAD. Kalau kalian mau mendapatkan e-certificate dari kami, bisa tuliskan nama
dan email di kolom komentar untuk kalian yang mengikuti talk show ini dari awal sampai akhir ya. Kalian terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Dan mungkin ini seperti closing remark untuk narasumber, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum acara selesai, sebelum kita mengakhiri acara. Mungkin bisa ucapan terima kasih atau apapun. Closing remark dari narasumber. Siapa yang mau duluan? Yuda dulu. Yuda? Yuda. Oke, ya silakan. Terima kasih KUI Wade yang telah membantu aku mewujudkan mimpi-mimpiku ke depan, dan juga untuk teman-temanku semuanya, untuk young generation, untuk kita kaum millennials gitu. Kalau kamu punya passion, kamu punya tujuan hidup, kamu harus go for it, apapun itu resikonya, karena di umur-umur kita harus take decision, dan of course every decision itu ada resikonya. Yang terpenting adalah kalian harus yakin dan juga bagaimana mengatasi resiko itu. Jangan menyalahkan lingkungan, jangan menyalahkan those person or other person, tapi kamu believe in yourself, go for it kalau kamu memang punya tujuan dan punya passionate ke sana. Gitu. Semangat, good luck for everything. Wow. Keren sekali. Itu tadi Yuda Pratmaja Teguh. Silahkan Ibu Larasati. Ya, silahkan Ibu Larasati. Yang pertama-tama, makasih Wade untuk KUI Wade untuk kesempatannya. Terus untuk adik-adikku, untuk teman-temanku semuanya, terima kasih. Aku cuma punya pesan satu. If you want it, go work for it. Karena dreams do come true. Oke, if you want it, go for it. Bagus banget. Ya, silakan selanjutnya Bapak Firman Syah. Jadi untuk teman-teman semua yang mau join ke Ibadi sini, program Ibadi sini, jangan ragu-ragu, karena kuliah itu nggak cuma duduk di kelas dan belajar materi-materi, karena di Ibadi juga kalian bisa belajar banyak tentang dunia pendidikan terkait internasional dan lain-lain seperti itu. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih untuk KUI karena udah memberi kesempatan ini dan kesempatan dari menjadi Ibadi itu sendiri. Terima kasih banyak. Oke, ya. Ternyata selain kalian juga bisa menjadi inspirator ya. Ini kalian sudah memberikan inspirasi yang sangat banyak kepada semua mahasiswa, baik mahasiswa UAD atau mahasiswa di luar UAD. Mungkin nanti setelah dari talk show ini kalian bisa membuat motivasi. Aduh. Membuat motivasi, acara motivasi seperti Bapak Mario Teguh. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama Mbak Ina. Very welcome. Semoga sukses dan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-75. Oh Semoga ya. Indonesia semakin jaya. Dari Thailand, tetap Indonesia. Indonesia harus semakin jaya, dimulai dari anak-anak muda seperti kalian semuanya. Ya, baik. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih juga untuk semua viewers setia OIA UAD yang sudah meluangkan waktunya untuk selalu mengikuti acara talk show OIA UAD Sharing Session. Setiap minggu kita akan selalu ada sharing session seperti ini, dan kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi yang sangat berharga untuk kalian. Nah, kalau kalian mau tahu semua kegiatan internasional yang ada di KUI UAD, kalian bisa mengikuti semua sosial media kami, ada YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan juga Line di OIA UAD, dan kalian bisa mengunjungi website resmi kami di www.oia.uad.ac.id. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga acara ini sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Waalaikumsalam.